wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah jaringan saya di sini nggak cocok HP saya di sini. Jaringan selalu ini. Telkomsel. Error. Kartu halo, iya betul. Enggak. Di sana memang nggak bagus Telkomsel. Oh gitu. Pakai ini Bang Da, pakai XL Bang Da. Masih di ini kan, masih di kota D kan? Iya betul. Belum geser ke Pekan ya? Pakai Belum. XL kalau di sana Bang Da. Oh gitu ya. Pakai SL bagus. XL, Nanti coba kita suruh teman-teman. Ini biasanya tri yang bagus di daerah pelosok itu tri Yurunda biasanya ya. Di kampung saya juga di sana pakai tri bagus. Kalau untuk di pelosok tri Iya, memang iya. Juara. Tri juga tuh bagus tuh. Sponsornya XL bukan. Gua karena orang Riau juga makanya gua tahu gitu loh. Itu kan saran. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa murid Blender ini salam kenal dengan siapa ini? Matius yang di mualafkan itu yang kata dia sebelum mualaf itu yang Tuhannya itu kayak becak katanya rodanya 3. Oh iya. Oh iya betul. Yang waktu sama guru enggak debatnya. Iya betul. Salam kenal Saudara Matius Rambe. Silakan dinaikkan kalau ada saudara Kristen, kita diskusi ringan. Ya, tadi banyak yang minta naik. Terkait dengan penyesat, tanda-tanda penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus yang nyata di tengah-tengah kita, apakah ada di tengah-tengah Islam atau justru berada di tengah-tengah orang Kristen itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada unek-unek dari hati saya. Izin ya host. Bang Juma, kalau setiap naik komal tuh jangan selalu dimualafkan gitu loh. Banyak komal-komal kecil ini dia bilang, oh Bang Juma nih mualafkan terus katanya. Gimana nih Bang Juma nih? Komplain nih Bang Juma. Banyak. Mungkin mana hidayahnya dari Allah bukan dari kita gitu ya. Kita cuma menyampaikan saja apa yang kemungkinan bisa terjadi ya terjadilah. Iya sih, banyak juga dari pihak Kristen yang mengatakan itu kepada saya. Bukan hanya dari pihak Islam aja. Ngomong ini habis jemaat kau buat kau semua. Dia gitu. Nah, saya rasa saya katakan bahwa teman-teman apologet Islam itu semakin hari akan semakin tajam argumentasinya. Nah, ini sekarang kita masuk kepada sesi siapa penyesat yang berada di tengah-tengah manusia saat ini. Apakah berada di Kristen atau berada di Islam? Dengan tolak ukurnya Al-Quran dan juga Bible. Akan semakin mengerucut karena kita berdata di dalam menyampaikan narasi. Berdata dalam menyampaikan narasi dan tidak ada kekuatan untuk membantah narasi itu yang berdata tersebut selain penolakan terhadapnya karena dasar kepercayaan yang sudah terlanjur. Apakah terlanjur Kristen atau terlanjur Islam? Nah, nanti kita lihat bagaimana kemudian uraian-uraian yang teman-teman apologet Islam sampaikan terkait dengan tema tersebut. Karena penyesat inilah yang menyebabkan adanya dua kelompok terpecah, Islam Kristen. Penyesat ini yang menyebabkan nampak mana yang disesatkan, mana yang tidak disesatkan, mana yang mampu disesatkan, mana yang tidak mampu disesatkan, mana argumentasi yang berasal dari sang penyesat dan mana argumentasi yang berasal dari sang penolak penyesat. Itu akan nampak nantinya. Karena
dua mata rantai agama Islam Kristen ini berujung kepada siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan jalan yang lurus. Ini poin yang akan kita bahas ke depan beberapa saat ke depan, beberapa pekan ke depan. Dan itu nanti tidak akan meninggalkan materi-materi yang sudah lalu-lalu, yang disalib, yang dikutuk, dua Kristus, itu semua akan bertalian dan akan semakin hari semakin meruncing, semakin hari semakin jelas bagi yang berakal, dan semakin membuat orang-orang yang mati akal frustasi untuk menelaah materi-materi kita. Sekira begitu Bang. Jadi mengenai mu'alaf kita serahkan kepada Allah. Iya, itu mah Allahu Akbar. Bang anak baik. Ini judulnya kali kayak Iya, gini ya, iya, Guru paham. Daya. Soalnya kepanjangan. Iya, betul. Siapakah penyesat itu? Yang jadi gini Bang Juma, kita ya, pakai kisi-kisi aja mungkin ya. Saya bertanya Bang Juma, ini kan penyesat ini tentunya kita tahu ada dari golongan manusia dan tidak dari manusia. Pasti orang sepakat ya, yang tidak dari golongan manusia ini datangnya dari iblis gitu kan Bang ya, atau syaitan yang sifat, dan ada juga dari manusia gitu. Nah kalau bicara iblis ini kan bicara sebelum dari Adam pun kita sudah mengenal tuh iblis gitu kan. Apakah iblis yang penyesat ini juga akan datang nih pada hari ini juga gitu, si iblis ini kepada taruhlah kepada penyesat kepada Islam maupun kepada agama lain? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi Al-Quran menyelaraskan kemudian terkait pertanyaan sahabat kita. Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas. Jadi penyesat itu ada dari kelompok manusia, ada dari kelompok jin. Kaidah Islam, iblis itu kufur, iblis itu kafir, menolak, menutup diri dari ajaran Tuhan. Begitu juga ketika berbicara mengenai aspek kemanusiaan, manusia yang menolak ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi pun disebut kufur atau kafir. Nah, sekarang kita bertemu nih, Islam bertemu dengan saudara Kristen. Tentu di antara keduanya, tentu kedua-duanya menganggap diri mereka benar. Mustahil mengikuti satu ajaran kalau tidak mengimani itu adalah sebuah kebenaran. Permasalahannya sekarang adalah berbicara mengenai iblis atau penyesat. Cakupan di dalam Al-Quran, mereka yang menyembah kepada Allah disebut beriman. Dan siapa yang beriman kepada Allah lantas mengaplikasikan imannya dengan beramal soleh, maka dakhalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi ada hal yang menarik. Ketika Allah disembah, Allah memasukkan orang yang menyembahnya ke dalam jannah. Kebalikannya terjadi di sebelah. Ketika Yesus itu disembah, orang yang menyembahnya justru menolaknya. Orang yang disembah yang adalah Yesus itu menolak sang penyembahnya. Ya, ini adalah cakupan yang sangat prinsipil. Di Islam ketika Allah disembah, maka Allah memasukkan orang-orang yang menyembahnya masuk ke dalam jannah. Tapi di sebelah, orang yang menyembah Yesus akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ini dua poin yang sangat-sangat prinsip kalau kita ingin mendudukkan keadaan dengan sebenarnya. Al-Quran menarasikan, contoh di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah selain daripada Allah menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengingkari pemujaan, pujian-pujian yang mereka lakukan terhadap selain Allah. Contoh nih misalnya, orang Kristen menyembah Yesus. Menurut Al-Quran, pada hari kiamat, nanti Yesus yang disembah selain daripada Allah itu akan menolak sembahan-sembahan Kristen. Itu kata Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da.
Nah, bagaimana implementasi apa yang disuarakan oleh Al-Quran sebagai kalamullah? Apakah itu betul? Ternyata betul. Matius 7, 22, 23. Orang-orang yang menyembah Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah Hilang suaranya Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Akang, Gurunda, Waalaikumsalam Alfi, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bang Rahma. Anak Bata, iya Bang, Bang Matius. Gurunda hilang suara. Sinyalnya ya, Gurunda sinyalnya masih jelek di sana teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya membaik. Yuk buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita sekarang ada satu tema baru ya, yaitu siapakah penyesat itu? Penyesat dalam artinya di dua ajaran ya, yaitu di Islam sama di Kristen. Nah, kalau ada dari pihak Kristenan yang ingin mengupas tentang tema yang dibawakan hari ini, silahkan naik ke atas ya, silahkan kita diskusikan ya, tentunya buat ininya pakai data juga ya. Ya teman-teman Muslim yang moderator di sini silahkan diangkat, itu ada Gurunda minta permintaan naik. Moderator. Jangan Gurunda jangan di kick dong, host. Orang lagi bernarasi di kick. Host ini gimana sih? Udah naik Gurunda, hostnya nih, host jangan di kick. Ya bagus sekali nih ya, tema ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang sangat bermanfaat ya dari Gurunda kita tentang topiknya siapakah penyesat itu gitu kan. Kita seperti yang tadi udah disampaikan beberapa. Enggak, itu bercanda itu, bercanda. Tadi sudah sedikit dikupas sedikit aja kisi-kisi, mungkin nanti dalamnya setelah teman-teman Kristen mau diskusi dengan Bang Juma atau ya Gurunda kita ya, siapa sih penyesat itu gitu ya? Apakah yang datang kepada Islam, apakah yang datang kepada Kristen? Jadi dua topik ini dua agama ini yang kita selalu debat di sini. Mudah-mudahan baik Kristen, teman-teman Kristen yang dibawa mendapat ilmu juga dari teman-teman Kristen yang naik, dan kemudian mudah-mudahan juga insya Allah untuk orang yang Muslim akan mendapat ilmu juga dari Gurunda kita seperti gitu. Lanjut moderator, host. Ya, sinyalnya masih jelek itu Gurunda sinyalnya. Ini netizen juga jangan ini bedakan antara yang serius sama yang bercanda ya. Ayo buat teman-teman Oten yang mau naik silakan. Ini Arbik Prengki, Muslim apa Kristen Bang? Arbik Prengki. Halo, Arbik Prengki. Saya turunin ya kalau nggak ada suara. Yo, silakan naik ya. Kang, Ya. tapi belum mau amat Kang. Ya. Kasih. Ya, Sekalian Hadir rekeningnya, lagi, Pi. Aku hadir lagi. Jaringanku nggak sakit jaringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, belum ada ya teman dari Kristen ya. belum ada naik. Tadi banyak minta naik. Iya. Jadi teman-teman kita lanjutkan sedikit ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu keagungan kepada kita sebagai seorang Muslim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu adalah kabar besar. Al-Quran itu adalah berita besar. Al-Quran itu adalah ilmunya ilmu. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Jadi Al-Quran itu adalah berita besar yang kamu berpaling darinya, kata Allah.
maka naliya min ilmi bil malail a'la is yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat itu ketika mereka bantah-bantahan. Iyuha ilayya illa annama ana nathirum mubin. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi Muhammad ini tidak mengetahui seluk-beluk kejadian apa yang terjadi di alam malaikat. Ya, ketika para malaikat bantah-bantahan dengan pencipta langit dan bumi, seketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Allah berfirman, dan firman-Nya itu diberitakan kepada Nabi Muhammad. Rabbuk lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Iz qala rabbuk, kata Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu syajidin. Kemudian apabila aku Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka apa perintah Allah kemudian? Faqa'u lahu syajidin. Maka kalian semuanya tunduklah kamu, bersujudlah menghormat kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi penyesat itu cenderung melarang kita untuk bersujud kepada pencipta. Nabi Adam alaihissalam disuruh sujud, tunduk, berserah diri kepada perintah. Jangan kau makan buah ini. Iblis datang, makan, kata iblis. Nabi Musa alaihissalam datang mengajarkan kepada kaumnya untuk tunduk, berserah diri. Jangan kau lakukan ini haram, ini halal, ini yang bisa kamu lakukan. Iblis datang mengajarkan, ini tidak ada yang halal, haram, semuanya halal. Begitu Nabi Isa alaihissalam diutus, kemudian Yesus diutus, kemudian yang tadinya Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan perintah, meskipun yang paling terkecil dalam hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Iblis datang lagi-lagi melawan semua itu. Oleh karena itu hari ini kita dipertemukan dengan saudara Kristen yang gagah berani mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku sebagai ahli waris surga, mengaku sebagai orang yang tidak terkena celah. Manusia-manusia yang mengatakan diri mereka sebagai pewaris jannah, begitu mati tidak ada siksaan kubur, langsung melayang tanpa paspor ke surga katanya. Berhadapan dengan kita, tentu kita minta pertanggungjawaban untuk menjelaskan kaidah-kaidah kekristenan ini. Kenapa? Karena Kristen diajarkan melalui amanat agung untuk mengkristenkan semua manusia yang ada di atas muka bumi tanpa terkecuali, termasuk umat Islam. Maka mereka lah yang harus punya kewajiban menjelaskan kepada kita, wahai saudaraku Kristen, kenapa engkau tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi, tetapi kamu mengaku sebagai anak-anak pencipta langit dan bumi? Ini perlu, karena sifat daripada penyesat itu selalu menjual obat kuping. Apa obat kuping itu? Janji-janji semu. Apa obat kuping itu? Selalu mengajarkan sesuatu yang sifatnya tahayul, khurafat, halusinasi, sesuatu yang tidak berdasar terhadap wahyu ilahi, hanya berdasarkan tanggapan-tanggapan dan pemahaman-pemahaman kepercayaan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada saudara-saudara kita Kristen, karena Bang Suma dan tim menemukan beberapa poin yang sangat-sangat signifikan. Rupa-rupanya penyesat itu nyata adalah saudara-saudara kita Kristen berdasarkan Bible. Ini dugaan. Ini dugaan. Maka mereka lah harus menjelaskan. Contoh, ketika tertulis di dalam kitab mereka nih, dalam Yohanes 18, atau kita lihat di dalam pengajaran awal Yohanes 13. Di data Yohanes 13, saudara-saudara, tepatnya di nomor 19, kata Yesus begini, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya
bahwa akulah dia. Jadi dua kata ini, akulah dia, inilah yang akan kita kupas. Ternyata kata Yesus, penyesat itu mengaku akulah dia. Ada hal yang menarik teman-teman sekalian, ketika kita melakukan pendalaman materi di dalam Yohanes 18 pada saat penangkapan. Ingat kata Yesus, penyesat itu berkata akulah dia. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saya ulang lagi. Lukas 21 nomor 8, penyesat akan datang dan penyesat itu berkata akulah dia. Mari kita masuk ke dalam ranah dalil. Yohanes 18 kita mulai dari data nomor 5. Jawab mereka, siapakah yang engkau cari? Maka Yudas dan tim mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang tersebut, akulah dia. Saya ulang sekali lagi teman-teman sekalian supaya dipahami, karena memang belajar Bible itu untuk kita cari isinya, itu kita harus masuk ke dalam original teks kata per kata. Jadi kita harus memahami ini secara primer, bukan hanya mentafsir belaka, tetapi memang betul-betul kita harus mendalami. Saya ulang lagi, kata Yesus, penyesat itu ketika datang mengaku, akulah dia. Jadi dua kata ini akan diucapkan sang penyesat. Awal mula penangkapan oknum yang dikira Yesus itu diawali dengan ucapan akulah dia. Ketika Yudas dan teman-temannya datang kemudian menemukan Yesus, seketika mereka ditanyai oleh oknum, siapa yang engkau cari? Oknum itu, mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Orang ini mengaku, akulah dia. Nah, kalau kita masuk di dalam original teksnya sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 18 nomor 5 itu, terjemahannya yang ada, kita lihat di terjemahan lain ya. Di situ dikatakan begini, akulah dia, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau kita melihat dalam original teksnya, catatan Yohanes 18 nomor 5 itu tertulis ego emi Yudas. Apa maksudnya ego emi Yudas? Ada yang tahu? Aku Akulah juga Yudas. adalah Yudas. Akulah Yudas, nggak ada juganya. Jangan ditambahin nanti kayak lain. Jadi di situ dikatakan ego emi Yudas, akulah Yudas. Itu terjemahannya. Nanti teman-teman Kristen yang menjelaskan kepada kita. Jadi jelas dikatakan bahwasanya aku datang nomor 20 nomor 6-nya, kemudian di data Yohanes 18, ketika ia berkata kepada mereka akulah dia, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi oknum ini mengatakan akulah dia, orang-orang tentara Romawi tiba-tiba mundur dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, kenapa dia harus jatuh? Dan kenapa dia harus mundur? Ada apa? Hanya gara-gara orang itu berkata akulah dia, tiba-tiba mereka terjatuh. Berarti ada sesuatu yang terjadi, ada kejadian dahsyat di kejadian tersebut yang tidak diceritakan di Bible. Bunda Rahma datang kepada saya, siapa yang Bunda cari? Kalau Bunda Rahma bertemu dengan Bang Suma, pasti Bunda Rahma akan mengatakan, iya tabe dah yang kita yang ku cari. Maksudnya Anda yang saya cari. Tapi Bunda Rahma berkata kepada saya mencari Bang Suma dari Makassar. Loh, seakan-akan Bunda Rahma tidak kenal saya gitu loh. Bunda Rahma kan kenal. Ketika saya bertanya, Bunda Rahma cari siapa? Bunda Rahma harusnya bilang kita Bang.
abanglah yang aku cari. Oh silakan Bunda Rahma. Tapi Bunda Rahma mengatakan, aku mencari Bang Suma dari Makassar. Kok kita jadi kayak asing Bunda Rahma? Apa yang terjadi? Bunda Rahma tiba-tiba jatuh, tersungkur ketika mendengarkan saya mengatakan akulah dia. Nah, Yesus mengatakan penyesat itu tandanya ketika datang mengaku akulah dia. Nomor 7-nya dikatakan, diulang lagi, maka ia bertanya pula sekali lagi, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, lalu kemudian Yohanes 18 nomor 8 ini mengatakan, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. 2 kali diulang. Akulah dia sampai 2 kali. Jika aku yang engkau cari, maka biarkanlah mereka pergi. Jadi dilakukanlah penangkapan terhadap oknum tersebut yang mengaku akulah dia. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, ini narasi awal, teman-teman sekalian. Sekiranya ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan bahwa ternyata penyesat yang datang setelah Yesus itu mengaku 2 kata tersebut. Akulah dia. Ego eimi. Nabi Muhammad tidak pernah berkata akulah dia. Nabi Muhammad tidak pernah berkata ego eimi. Tapi yang berkata kemudian ego eimi adalah orang yang ditangkap dan disalibkan. Yang ngaku akulah dia, itulah penyesatnya. Jadi penyesat jelas mengaku akulah dia, menggenapi apa yang tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah dia. Itu jelas itu teman-teman sekalian. Maka orang Kristen hari ini beriman kepada Kristus yang datang kepada Paulus karena oknum itu mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda penyesat adalah mengaku akulah dia. Betul, 2000 tahun lamanya materi ini tidak pernah terungkap. Ya. Kalau dikatakan saya salah mengerti tentang yang tertulis di Bible, ya mami anak-anak, saya juga katakan Anda salah menyebut kitab Anda. Kitab Anda itu bukan Alkitab, tetapi Biblika atau Biblos. Kalau Anda seorang mu'alaf tapi masih membenarkan kitab mereka, itu aneh. Terus Anda mengatakan saya salah mengerti, salah menafsir, aneh juga. Karena Yesus sendiri yang mengatakan kalau ada yang mengatakan akulah dia, maka itulah penyesatnya. Berarti yang datang kepada Yudas dan timnya yang ditangkap berarti adalah penyesat. Jelas itu. Makanya Al-Quran mengatakan wama katalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh, tidak menyalib, melainkan yang diserupakan, orang yang diserupakan dengan keadaan itulah yang mereka alami. Nah, ternyata Yesus mengatakan yang berkata akulah dia, dialah penyesat itu. Jadi pada saat penangkapan, pada saat Yesus kemudian memberikan nasihat kepada muridnya, lantas kemudian setelahnya ada mengaku ego eimi, ya itulah penyesatnya, siapapun itu. Siapapun itu. Jadi kalau saudara-saudara kurang yakin tentang hal tersebut, silakan hadirkan saudara Kristen, kita kupas tuntas di sini. Silakan saudara-saudara. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik, kita kupas tema ini ya. Ini tema sangat menarik, tidak pernah sekalipun tema ini dibawakan di ranah debat loh.
Ini tema baru, ayolah kita belajar cerdas, belajar pintar di sini. Ayo silakan naik. Gak usah ngaku-ngaku mu'alaf lah, itu termasuk ke satu penyesatan itu. Yang ngaku-ngaku mu'alaf lah, apalah itu penyesat juga, itu termasuk itu. Ya, kayak ini. Bisa jadi dia mu'alaf, tapi jurusnya kayak Lina Wijaya. Masuk mu'alaf 2 bulan, tujuannya bukan untuk mu'alaf, tujuannya untuk murtad. Jadi pura-pura mu'alaf supaya nanti dibilang murtadin. Tapi saya cek dari nama aja masih baru Panjaitan, masih ini ya. Saya cek itu profilnya. Iya kan muridnya Paulus kan? Iya, penyesat gitu. Murid Paulus itu halal yang kayak gitu ya. Intinya menurut Yesus penyesat itu mengaku ego emi, udah selesai titik. Jadi kalau orang Kristen hari ini membanggakan 2000 tahun, Yesus kami itu adalah Tuhan. Karena dia mengatakan ego emi, akulah dia, akulah dia. Justru kita balik. Yang mengaku akulah dia, itulah penyesat. Berdasarkan Bible itu sendiri. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan aku Sinyalnya. ya. Nah, nyembah mah Sinyalnya masih putus-putus Gurunda. Ya, sambil di tab layar teman-teman. cek Nah, bagus sekarang. cek. Saya ingin bertanya, tolong dijawab di bawah. Umat mana yang menyembah makhluk yang mengaku akulah dia? Umat mana? Umat Islam atau umat Kristen? Silakan. Aliteng Kristen. Oh iyalah pasti. Kalau di Islam nggak ada yang kayak gitu. Assalamualaikum. Akulah dia. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, Ayu Hani Itu ngeri ya, Gurunda ngeri ya ketika ngomong akulah dia, itu ngeri ya sebenarnya ya. Iya. Islam. Iya, itulah penyesatnya. Saya fansnya Itu Bang penyesat. Juma. Maju terus ya Iya. Bang Juma. Siap. Akulah dia. Kayak zombie. Dua kata itu kalau didengarkan oleh murid Yesus, kabur murid Yesus. Penyesat. Mereka mendapat pesan kalau ada yang mengaku akulah dia, itu penyesat. Kalau di Kristen ada mengaku akulah dia, itu adalah Tuhan. Kebalik. Tapi ketika Yesus mengatakan demikian, kira-kira nanti ya dalam diskusi aja nanti, kira-kira tergenapi gak bahwa nanti itu ada sosok yang mengaku akulah dia, itu tergenapi kira-kira nanti? Ini karena Yesus ini kan pasti perkataannya benar itu, Gurunda. Iya, tergenapi Bang. Ketika penangkapan terjadi, makanya nanti endingnya di Markus 14 itu kan, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Semua loh, semua. Lalu ada penangkapan terjadi. Siapa yang ditangkap di situ? Orang yang mengaku akulah dia. Itulah yang ditangkap. Pertanyaannya, ketika akulah dia ini ditangkap, siapa pemuda yang melepaskan kain lenan yang lari dengan telanjang di belakang pemuda yang mengaku akulah dia itu? Yesus yang lari. Nah, itu dia. Berarti yang mengaku akulah dia tadi itu siapa? Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Itu saudara-saudara, memang berat. Kita butuh saudara Kristen yang pernah belajar Bible untuk membantah kita. Kalau yang sifatnya jemaat perpuluhan pasti hanya naik ngamuk di sini.
Kita nggak butuh itu. Kita butuh yang sedikit agak pernah belajar gitu. Meskipun hasil ijazahnya tidak akan mewarnai kehidupan keberagamaannya. Karena ijazah baginya hanyalah bukti kalau pernah ikut sekolah, tapi bukan bukti kalau mereka paham Bible. Dan yang mendukung data pendukung lainnya itu guru dari Matius kan dengan kisah para rasul, kematian Yudas, ya kan? Ada jatuh, kontradiksi. terburai isi perutnya keluar, ya, yang jatuh gantung diri. Nah, gantung diri di Matius pada saat itu hanya dengan cara disalibkan atau disulapkan. Iya betul. Yudas Benar, jatuh benar. tertelungkup, isi perutnya terburai keluar. Ya, perut ini kan tebal. Bagaimana mungkin cuman jatuh isi perut keluar? Kecuali ketika ada cerita bahwa prajurit, ya, seorang prajurit menombak lambung Yesus. Cerita di situ kan di Bible. Nah, mungkin yang disalib tadi ditombak ini, ya, si Yudas ini kan isi perutnya terburai keluar. Kalau tombak itu kita tancapkan, kita tarik, robek perut itu. Nah, itulah kisahnya ya teman-teman, kematian Yudas. Dua data walaupun saling bertentangan, tapi merujuk kepada kematian yang disalib itu dengan digantung dan jatuh perutnya, lambungnya, isi perutnya terburai keluar. Itu sambung ke ini ya, apa, data pendukung. Betul. Jadi teman-teman Kristen naiklah. Jadi yang kalian tuhankan itu ya. Tapi gini Gurunda, saya nih nggak yakin kalau Kristen bisa diskusi mengambil materi seperti ini, gini ya. Karena yang selama ini saya ikuti, mereka ini hanya taunya pada mulanya firman. Itu aja, jadi dia angkat ke jauh terlalu tinggi mungkin Gurunda. Mungkin ada yang lebih direndahkan sedikit gitu loh. Jangan terlalu tinggi ini, berat sekali ya. Ya kalau ini bisa terbongkar ini, ya bubar Kristen. Kalau Yudas terbukti Yudas yang disalib, aduh Tuhannya, aduh ini parah. Ayo Nek, yang berani dibahas tuh sama Gurunda, biar kalian nggak sesat loh. Jadi kalian jatuh Kristen sejati gitu loh, menuhankan ya yang ditombak itu, yang disalib. Silakan Gurunda. Iya, ya memang harus orang Kristen yang sedikit belajar tentang Bible yang harus menjelaskan ini. Yang penting kita sudah menyajikan tema ayat materi, kata Yesus yang berkata akulah dia, itulah penyesatnya. Di antara semua murid Yesus ada nggak yang pernah mengaku akulah dia? Nggak ada kan? Nggak ada. Kejadian itu terjadi pada saat penangkapan. Tentara-tentara Yahudi tidak tahu yang mana yang Yesus. Pertanyaannya, kenapa kemudian orang ini jatuh? Dan kenapa dia harus mengatakan kami mencari Yesus dari Nazaret? Harusnya kalau mereka mengenal yang di depannya ini, langsung aja, kami cari kamu, kami cari Anda. Faktanya enggak. Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Tahuan deh, penyesatnya muncul. Karena cuman makhluk itu yang menggenapi. Siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Nggak ada. Oknum yang kedua yang pernah mengaku akulah dia itu ya cuma Paulus. Jadi dua oknum inilah yang terindikasi itu. Gitu teman-teman sekalian. Lanjut. Ya, berarti kalau ada penafsir yang menafsirkan yang disalib itu Yudas, mungkin ada keterkaitannya ya Gurunda ya. Iya, memang betul. Quran benar, nggak bakal salah, Masya Allah. Iya, betul itu. Al-Quran tidak akan pernah keliru memberikan informasi. Nggak mungkin. Ya, ini ada Fata Morgana, Muslim apa Kristen? Fata Morgana.
Fata Morgana. Dibuka mute-nya bang. Fata Morgana. Fata Morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari Buyut. Baik. Saya cuma menyapa para gurunda di sini, para saudara Muslim. Saya dari Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur. Saya mengikuti gurunda Zoom itu masih di Facebook, belum ada TikTok. Baru kali ini mungkin bisa Allahu mendengar suara langsung saya. Salam hormat gurunda. Siap. Semangat selalu. Saya Siap, cuma sama-sama. apa aja. Iya, Oke. panggil Bang Suma aja bang. Moderator, silakan diturunkan biar saya Ya, makasih. coba menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih ya bang. Sama-sama. Wah, bener kata Bang Anggur Asam tadi, terlalu banyak Bang Zuma mualafkan orang. Kekurangan oten kita Bang. Itulah saya bilang. Saya mau komplain sama ketua umumnya API ini, ya Ustadz Alip ini. Jangan dinaikkan lah Bang Juma. Aduh, tolong oten impor dulu pemain kalian dari luar negeri ke sini. Bawa dulu pemain impor. Jadi teman-teman di share-share ya, kita share-share. Ini oten-oten kok nggak punya nyali nih kalian ya. Ini mas menyangkut kehidupan akhirat kalian loh. Salah bertuhan kalian ya teman-teman Kristen. Neraka jahanam kekal abadi. Ayo, ini tanpa perpuluhan teman-teman. Kita share-share dulu ya saudara. Tapi memang Gurunda jam-jam segini tuh oten nggak berkeliaran. Yang ada tuh menjelang subuh udah bebas puas dari lapok mereka lapok tua ya, minum baru banyak di kumal-kumal itu karisteng. Nah padahal waktu itu kita udah dalam keadaan ini kan udah ngantuk lah. Jam-jam segini nih mereka ini dulu tidur malam ke minum-minum. Nah setelah itu baru keliaran di kumal-kumal tengah malam. Jadi apa ya? Nah, kadang kalau kita diskusi, karena mereka udah nggak bisa menjawab, tapi cuma modal iman, akalnya dimatikan. Apa jawaban mereka? Pokoknya 1 Yohanes 1 itu, itulah andalannya 1 Yohanes 1. Dia buta hati, dia tidak mau lihat apa data-data di Bible yang selain itu ya. Pokoknya 1 Yohanes 1 nomor 1 itu aja. Pada mulanya tuh ada yang selain itu. Nah inilah mereka modal iman. Ya, ayo buat teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen, kita diskusi santai aja. Kalian bertanya aja tentang tema ini ya. Nanti gurunda-gurunda kita yang akan menjelaskan. Kalian bertanya aja. Yuk, yang Muslim jangan minta naik dulu, nanti lemot kalau kebanyakan yang minta naik ya. Coba ditahan dulu. Ini ada Atta Gorey. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore, dari Kristen Bang. Iya Bang. Ya, kebetulan Bang, kita mengajukan satu tema yang sangat menarik. Ini jarang sekali dikupas dalam debat Bang. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adanya di Islam atau di Kristen? Boleh ini dikupas atau Abang penasaran ini siapa? Abang boleh bertanya ke Gurunda Juma. Bang Andi, Assalamualaikum. Iya boleh Bang di Salam Bang. Penyesat itu siapa Bang? Baik, Gurunda, monitor Gurunda. Cek, suara saya masih kedengaran ya? Merdu Bang Da. Sangat merdu. Kupikir aku di bawah tadi, makanya aku diam-diam. Iya, baik. Jadi, saudara, di dalam kitab saudara itu, Yesus sebagai guru
sebagai nabi, Gak bagus soalnya. penunjuk ya sebagai datang kepada murid Yesus yang berkata, akulah Dia dia. potong-potong tuh bang, suaranya nggak Nah, Bagus. Sebentar bang. Bang Zuma, monitor bang. iya, iya, Cek. Iya. Nah, bisa diulang lagi bang Cek. dari narasi awalnya bang. Tadi terputus soalnya. Izin. iya. Jadi murid Yesus menerima pengajaran dari Yesus sebagai guru menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, ego emi. Penyesat menurut Yesus mengaku ego emi. Nah, yang disalib ini mengaku ego emi. Kenapa? Saya juga mengaku Elohim. Kamu mengaku Elohim. Ya, Ya berarti kamu juga penyesat berarti. Sama lah itu. jadi apa Bang Zuma bilang Aliteng itu, padahal Aliteng ke saya dari Gorilla DITI pembela Islam. Maksudnya? Aliteng. Kenapa Bang Gilang ini Bang Gilang? Sabar dulu Bang, selesaikan dulu Bang Atagore Bang ya. Kalau ngeganggu diturunin aja dulu. Iya, Biar di fokus atas sama Bang Atta. biasakan menyimak, jangan menyemak ya Bang Gilang ya. Mohon maaf. Iya, kata Yesusnya, penyesat Bang, itu bukan mengaku dulu satu akulah namanya, dia. Bang, yang menyesatkan itu bang, baru dijelaskan kenapa dia menyesat itu bang. Contohnya yang penyesatnya Yesus. Penyesat, kita nggak usah melebar kemana-mana, saudara. Kita fokus saja langsung. Kata Yesus, penyesat itu mengaku akulah dia. Tujuan Nah, saya ternyata juga yang Palestina bisa, tadi. bah. Ya, dilanjut dulu dah. Ngeganggu aja itu, Iya. cuma mau ngeganggu. Jadi penyesatnya itu mengaku akulah dia. Nah, orang yang disalib yang kalian sembah itulah yang mengaku akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Penyesat yang datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 memang minta untuk disembah. Hari ini kalian keciduk menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yesus menasihatkan muridnya seperti itu, agar jangan percaya ketika ada orang mengaku, akulah dia. Yang disalib itu bang, Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu mengaku akulah dia. Berarti yang menggenapi penyesat yang dinubuatkan Yesus adalah oknum yang disembah oleh orang Kristen. Sampai di sini paham, saudara? Iya, penyesatnya siapa nih bang? Coba sebutkan namanya gitu bang. Yang disalib. Yang disalib. Yesus berarti penyesatnya. Bukan. Tidak mungkin Yesus yang disalib. Iya kan di Alkitab itu Karena- salib Yesus bang. Kalau menurut abang yang disalib siapa? Yang disalib itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Iya itu siapa, Apakah Yesus yang Bang? dikutuk oleh Elohim? Tunggu dulu. Apakah Elohim mengutuk Yesus? Bukan. Nah, apakah Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Bang jelaskan aja, saya nggak tahu kan abang yang menarasi itu. Saya cuma butuh satu nama, siapa yang penyesat itu? Ini kan judulnya siapakah penyesat itu? Nah menurut abang siapa penyesatnya gitu loh bang? Nah, Sebutkan satu nama gitu misalnya. Penyesat Yudas itu penyesatnya, adalah iblis. atau Paulus penyesatnya gitu. penyesat itu
Penyesat itu adalah iblis yang masuk ke dalam tubuh Yudas yang kemudian mengutus nabinya Paulus. Sampai sini paham? Apa buktinya? Berarti Penyesat penyesatnya itu itu adalah Yudas, Bang. iblis yang bukan Yudas, tapi iblis yang merasuki Yudas. Kalau iblis kan memang penyesat bang dari sananya bang. Nah, itu dia. Makanya ketika Anda mengatakan iblis itu adalah penyesat, iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai bahan materi penyesatan. Kalau iblis menjual nama Nabi Musa, atau iblis menjual nama Harun, atau iblis menjual nama Daud, tidak laku. Tapi ketika iblis menjual nama Yesus, laku keras. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesatnya itu berkata apa? Akulah dia. Kamu cari, saudara, kamu cari di dalam Bible, Ya berarti Yudas. siapa saja yang pernah mengaku akulah dia. Oknum yang pernah mengaku akulah dia adalah oknum yang disalibkan oleh tentara Romawi. Siapapun dia, mau dia Yesus, mau dia Lukas, mau dia Matius, mau dia Bom-Bom, mau dia Edis, mau dia RK, yang jelas kata Yesus, penyesatnya itu berkata, akulah dia. Satu-satunya kandidat yang kita temukan mengaku akulah dia hanyalah oknum yang disalibkan, yang Paulus katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kalau Paulus mengatakan itu dan ternyata Yesus Anda katakan tidak dikutuk oleh Elohim, maka benarlah akulah dia itu adalah Yudas. Apakah masuk dalam logika saudara ketika mereka kemudian mencari Yesus, lalu kemudian Yesus ditemui oleh mereka yang asli ya, kemudian Yudas dan orang-orang Roma datang ke sana bertanya kepada Yesus yang asli. Ketika ditanyai, siapa yang engkau cari wahai Yudas dan kawan-kawan? Mereka mengatakan, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apakah masuk akal narasi itu? Tentu tidak, bukan? Lalu kemudian apakah rasional ketika oknum yang ditanya ini mengatakan, akulah Yesus yang engkau cari, lalu mereka mundur dan berjatuhan? Nah, harusnya kalau itu adalah Yesus asli, mereka akan berkata, engkau yang kami cari, engkau yang aku cari, engkaulah yang kami ingin tangkap. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari Nazaret. Lalu makhluk itu, orang itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi seketika itu juga. Apa yang terjadi? Kita runut kemudian materinya. Kenapa pergi dia? Kaget dia ya. Kenapa dia pergi, saudara-saudara? Adakah yang mengusirnya dari sini? Kabur. Enggak, Gurunda, enggak ada yang ngeklik, kabur. Nah, coba lihat implementasi cerita berikutnya. Implementasinya loh ya. Ketika berbicara mengenai Markus 14 nomor 50. Ketika ada penangkapan, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Seluruhnya. Tak ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, sudah ada penangkapan. Oke? Lalu setelah ada penangkapan, apa yang terjadi? Masih ada juga anak muda yang lari dalam melepaskan kain kelainan. Bukannya tadi seluruh murid sudah kabur? Kok masih ada lagi tersisa satu? Dan kalau itu adalah murid, ngapain dikejar? Kan si Yesus sudah ditangkap. Kan yang menjadi sasaran penangkapan cuma Yesus doang. Karena Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Berarti yang menggunakan kain lenan tadi yang barusan lari siapa? Yesus. Nah, itu dia. Berarti akulah dia.
telah tergenapi saudara-saudara. Berdasarkan dalil, akulah dia adalah oknum yang ditangkap dan disalibkan. Kata Yesus, ia mengaku akulah dia itulah penyesat. Hari ini kita tahu orang-orang Kristen menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Selesai perkara. Silakan dinaikkan kembali kalau masih ada saudara-saudara Kristen yang ingin belajar lebih dalam. Dan satu lagi Gurunda, boleh ku tambahi. Ya, silakan. Di Matius 26:24, apa kata Yesus? Anak manusia memang akan pergi. Jadi pernyataan Yesus di Bible itu ya teman-teman, Yesus nggak pernah mengatakan anak manusia akan mati seperti yang mereka imani. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik baginya sekiranya dia tidak dilahirkan. Celaka. Jadi ini udah perkataan dia sendiri. Begitu teman-teman. Manrase namanya. Ya, ini naik lagi Hancur Gurunda. Mina. Atagor. Ya bang, sorry bang, tadi saya Iya, turun. silakan. Ini bang, saya Jaringan mau, ya? mau mempertegas aja di mana Yudas itu mengatakan akulah dia. Ada nggak bang dalilnya bang? Yang tadi Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, Itu perkataan Yudas. nomor Bang. 7, nomor 8. Tadi saya Itu perkataan penyesat, Bang. Iya, perkataan penyesatnya itu siapa bang? Aduh, Lah, tidak perlu Anda tahu itu siapa. Yesus temanya siapa mengatakan, gak penyesat itu? Terus abang bilang tidak perlu saya tahu. Gimana maksudnya? Anda tinggal nalar nanti. Anda tinggal nalar nanti. Yang pasti siapa ke penyesat itu? Saya jawab, penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Berarti Sekarang abang tinggal dapat Anda ada penyesatnya. sudah didapatkan Iya siapa? Namanya siapa bang? yang disalib. Iya, namanya bang. Astaga. Tidak perlu saya jelaskan namanya di sini. Karena Jadi Yesus kita pun ini- mengatakan saya harus dengerin apa ini? Penjelasan apa harus saya dengar? Kalau nggak perlu abang yang Anda harus dengarkan, yang Ini kan Anda harus narasi dengarkan abang. adalah Anggap aja abang sedang seminar nih. Terus saya bertanya siapa namanya gitu. Ini kan abang buat judul nih, siapakah penyesat itu? Anda Nah, ikut seminar apa yang materi abang pelajari materi ini ketinggian gitu. Dari Alkitab kan harusnya abang sudah dapat tuh satu nama. Kalau toh kita masih meraba-raba ya sama aja bang. Apa yang mau abang jelasin? Ini tidak Kalau cuma meraba-raba. parameter Ini yang tidak abang jelasin. meraba-raba. Nah coba bang satu Ini nama. tidak Bisa kau meraba- jelaskan, Gurunda? Bisa dia jelaskan yang lari pakai kain lenan? Enggak, dia masih mencari ya. Dia mencari nama. Anda Bunda Rahma boleh buka kamera atau yang lain? Ya, apa itu Gurunda? Ada yang bisa buka kamera? 18 Di Yohanes 8. Sorry. Bukan di apa? Ya, di Yohanes 18 nomor 8. Atau kita ambil di nomor 5-nya, Bun. 18:5 yang tadi ya. Yang Iya, kita iya. berkat akulah dia. Iya. Siap. Paralel. Yang di bawah pasang mata ya. Sarin host. Dibesarkan host. Nah, Anda minta nama kan, saudara? Nih namanya muncul di sini. Silakan Bun, akulah dia. Bahasa Yunaninya diperlihatkan. Kameranya buram itu, dibenerin dulu Bun. Nah gitu. Di bahasa Indonesianya ya akulah dia Yudas, Yudas. Yunaninya Iya. Berapa tuh bang? Nah, akulah dia Yudas. tinggal diketekan Yunaninya. angkanya, nggak usah. Oh, Alamak. angkanya. Nih, Bang itu ayat berapa tuh bang? Yohanes 18 nomor 5. Jawab mereka. Saudara-saudara. Katanya kepada Emi. mereka. Akulah Apa, dia. Ini akulah dia perkataan Yesus di sini. Itu menurutmu? Kok menurut saya? Bang?
Ya, itu coba Ini lihat. malah Yudas Bunda Rahman nggak mengkhianati ini. dia berdiri juga. Tidak ada kata dia di situ. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dia. Akulah Yudas. Itu yang betul. Bunda Rahmat tekan coba kata Yudas. Ada nggak kata dia di situ? Ada nggak tanda titik di situ? Coba. Nggak ada. Apa itu? Yudas. Nggak ada, Bun. Jangan ditambahin. Bunda suka nambah-nambahin. Pakai Yunani lagi bang. Oh, memang Ya. karena wartawan itu menulis pakai bahasa Yunani. Ente mau kemana perginya? Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ. Tidak ada Akulah terjemahannya, Yudas. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini, Bang. Nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada dia. Yudas aja nih. Anda kan mencari nama tadi. Siapa Gini, Bang. namanya? Coba saya bacakan boleh Biar nggak, Bang? tidak Saya abu-abu. sendiri yang bacakan bang. Ya, silakan. Oke ya. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka. Ya. Ini mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Ini Akulah? Yesus. Dia. Terus Di mana ada kata dia dia? di situ? Di mana ada kata dia di situ? Bentar bang. Saya Bahasa aslinya nggak ada kata dia. Itu penambahan. Itu penambahan Sambalu. Nggak ada kata dia di situ. Tuh langsung Yudas di situ. Akulah Yudas. Aku di bawahnya pun itu ada bang dia. Teman akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Iya, sekarang Anda bertanya kan, saya kan udah menjelaskan sama saudara, membantu saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pada saat penangkapan, orang-orang datang kemudian bertanya kepada oknum yang ada di Bukit Efraim saat itu. Itu titik loh Tempat tuh, Bang. persembunyian Yesus. Itu Titik tidak ada dikenal dalam bahasa original teks. Masa nggak? Dalam original teks tidak mengenal huruf tanda titik, itu nggak ada tanda baca. Dalam bahasa Yunani itu nggak ada tanda baca. Itu hanya ada di terjemahan. Bang, malah gini. Nah, Bang, sekarang malah ada narasinya di sini. Betul. Mungkin Yang begini mengkhianati Gurunda. Begini, Bang, berdiri juga. Ata. Dengar dulu, Bang. Izin. Nah, di sini kan dua kata. Ada kata dia dan ada Yudas. Tapi ini cuma merujuk ke Yudas nih, numbernya, angkanya. Ini cuma merujuk ke Yudas. Berarti ini nggak ada ini. Kayak Dua mana, kata Pak? kan, Itu- ada kata itu dia, ada kata titik, Yudas. Pak. Nah, kita klik ya. Kita klik. Nggak ada ini, Bang, tambahan nih. Cuman Yudas nih, kita klik ya. Ya, mana ya, kita klik. Kita klik. Kita ini masuk ke ininya. Itu cuma Yudas. Jadi kau dibodoh-bodohi penerjemah, Bang. Nah, ditambahi kata dia di sini. Ini cuma satu angka nih, cuma satu untuk ini aja. Ditambahan nih dia dengan titik. Itulah kalian ya. Gitu, lanjut Gurunda. Iya, saya kira sudah jelas sekali. Yang pertama, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Oknum ini tadi mengatakan, akulah dia. Oknum yang disalib ya. Gini bang, Terus aku Anda terima lah bertanya, bang. Aku terima lah itu akulah dia. Tapi kalau kata dianya nggak ada, Gurunda izin, Yohanes berapa itu Ustaz Dalip mau buka? 5. bang gini bang, oke lah. 18:5. Bang aku terima kata dianya nggak ada. Tapi kalau kata dianya aku hilangi, itu nggak, parameternya jadi berubah bang. Jadi akulah Yudas gitu, bukan akulah dia. Iya, memang kayak gitu. Tadi bang minta Ego. parameter Ego Emi. berdasarkan pengakuan akulah dia kan. Oke, Ini abang mau oke, hilangkan lihat data kata dianya gitu bang. Oke, enggak. sekarang Anda baca nomor Pokoknya nggak 8-nya. jelas tuh, Bang. Anda baca nomor 8-nya supaya Anda lebih paham. Jawabnya. Anda baca nomor 8-nya, kan ada pengulangan. Yesus telah kukatakan kepadamu, akulah. Nah ini Yesus Akulah yang dia. ngomong, Bang. Itu Bukan Yudas bang. itu pengantar Yohanes yang mengatakan itu Yesus yang berkata. Pengantar Yohanes ini bukan murid Yesus, dia adalah wartawan yang tadinya kitabnya ini tidak disebut dia kitab mengutip kan, Yohanes. Bang. Dia mengutip. Yohanes ini kan Iya. mengutip perkataan Yesus kan. Dari mana penulis Yohanes tahu bahwa itu? Dari mana? Dari mana pengarang Yohanes mengetahui bahwa itu adalah ucapan Yesus? Sedangkan Yohanes tidak hadir pada saat penangkapan. Cobalah belajar sedikit untuk jujur. Pada saat penangkapan, murid Dia juga menyelidiki, dia juga murid Yesus.
Dia kan bisa pada saat penangkapan, oke, pertanyaan saya kepada saudara, pada saat penangkapan konteksnya Yudas, kita kritik teks bang, kita kan mau membuktikan ya mengaku akulah dia ini siapa. Nanti kalau abang tanya saya kapan ulang, Yohanes, aduh, aduh, saya ulang, pada saat penangkapan Yohanes muridnya anak Zebedeus ini hadir nggak pada saat itu? ya anggaplah nggak hadir. Tapi kan Nggak hadir. waktu Yesus Nggak lahir pun hadir Yohanes dia di nggak hadir, situ. Bang. Tapi kan dia menulis bang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana penulis Yohanes tahu kalau itu Yesus yang berkata? Itu kan narasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya Dia yang kan berkata bisa itu Yesus menyelidiki, palsu, bang. Masa kita bahas kritik tes lagi? lah memang harus kebenaran Ya, itu nggak- harus nggak diungkap lari lah dengan kemana-mana, Bang. Loh, kok nggak lari kemana-mana? Kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bung. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Anda nggak tapi bisa kan itu mematok satu saya harus disiplin ilmu. membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan, itu kan jadi Anda mengatakan, tema ya bang ini. saudara, saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Artinya penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, abang. Ya, oh ya, betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia itu. Yesus berkata, nah Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Nggak suka saya. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta. Ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu, kemudian buku ini dituliskan Injil karangan Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak. Cobalah belajar sedikit jujur, saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang 2 kali sih? Gak usah terlalu, Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Sudah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada 2 Kristus kan? Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Berarti kamu menyembah Penyesat. Kok menyembah penyesat? Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan 2 elitus. Susah kalian, saudara-saudara, karena kalian sudah Kristen. Berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP,
Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus kek, mau dia Kristus kek, mau Sepertus kek, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8. Silakan. Oke, Naibaho, Kristen Muslim, saudara. Saya muslimnya ini. Oh, Pak Lamsen. Apa kabar Pak Lamsen? alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sudah mualaf. Masya Allah. Memang harus Tidak mualaf. bisa mu'alaf karena Lanjut Ki. tidak bisa dia mu'alaf. Karena otaknya tidak nak pakai. Beliau ini loh apa namanya pendeta dan pernah berdialog dengan Ustadz Zakir Naik ya, pernah kita lihat kan cuplikannya. Nah inilah beliau Bukan ini berdialog, Bunda Rahmat Bertanya. terlalu lagi. Bertanya. Iya bertanya lah Ustadz ya Bang Zubair. Berdialog itu terlalu tinggi levelnya. Bertanya, bertanya. dia bertanya. Betul. Aku tidak minum teh, aku tidak minum kopi, aku tidak minum alkohol, tetapi tua aku minum. Ah itu waktu itu. Ayo saudaraku, saudara pendeta Lamsen Niobaho, kata Yesus penyesat itu berkata akulah dia. Kristen menyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Berarti Kristen ini penyembah penyesat. Oh iya ya. Iya. Sadar ini. Kami penyembah penyesat rupanya Juma ya. Iya betul, itu kata Yesus memang. Makanya Kristen nanti diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah lanceng Niobaho, kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Aku hormat dengan kamu. Pokoknya kamu, Ya silakan. saya terserah kamu. Itu kan memang sifatmu begitu ya. Kamu hebat. Lo kok menjelek-jelekan sesuatu yang Karena sudah aku warna tahu hitam ya kamu hitam, beri- yang beri- putih-putih, apa? Tapi aku coklat-coklat. bertanya kepada kamu sebagai guru. Gak rubah dari dulu curhat aja Pak Ya. Naibaho. Ya, saya terima itu apa aja kamu bilang nggak apa-apa. Penghinaan tidak masalah. Oke, Iya. Pak Juma. Kok siapa yang menghina? Gimana sih orang ini? Itu nggak menghina lagi. Oke, terima kasih. Nggak menghina lagi kalau begitu. Udah bagus itu. Saya menghina apa teman-teman? Saya menghina apa? Saya kan membaca dalil. Enggak menghina. Sorry. Itu nggak menghina. Oh, syukurlah Itu mau dicabut wujud. Bagus. kata-katanya. Kamu hebat, manusia paling hebat di dunia. Silakan. Iya. Pak Juma, Oh, masya Allah. kamu luar nggak biasa. bertanya Iya, orang pintar sebagai guru. Saya bertanya lah. iya, Ya kan jauh lebih iya pintar dari muridku. saya. Kan? Lanjut. Iya. Udah Pak Lamsen, Iya, jangan iya. merajuk No. terus, bertanya aja Pak Lamsen. Oke, iya saya kan Iya, belajar silakan. dengan guru Unda ini. Iya, Kan, iya. Boleh nggak? Iya, karena setiap hari kirim link ke WA saya itu untuk apa? Ya makanya saya Mending bertanya sering-sering kepada kamu kesini. sebagai guru. Sering-sering ke sini datang belajar sama guru. Terima kasih Pak Guru. Guru Terima Suma. kasih Juma. Iya, Hebat. anakku, Iya. anakku, Iya, nggak muridku. apa-apa. Iya, Ini iya, muridmu saya. murid ke kelas 1 SD ininya baru belajar Kasih pakai nggak waktu celana. dengan saya untuk diskusi dengan guru ini? Bisa nggak? Bisa kan dari tadi kita diskusi. Tapi jangan Iya. dipotong-potong sayangnya, guruku ya, jangan dipotong-potong. Iya, muridku yang cantik jelita. Lanjut. Sudah? Kasih dong waktu kepada Iya. Oke. Iya. Selama ini guruku ini selalu mengajarkan Alkitab kepada kami orang Kristen. Bibel. Bibel nggak apa-apa. Iya, Bibel. Bibel, oke. Ya memang Bibel, mau kayak mana? Iya. Katanya murid gimana sih? Iya. Bibel. Oke, iya. Bibel. Mengenang masa lalu Guru Nda. Bibel, iya. Jadi Iya guru memang harus Bibel. perbaiki. Mau kayak Udah? mana? Udah? Iya. Apakah Gurunda sekarang sudah yakin dan percaya bahwa apa yang tercatat di Alkitab ini benar? Itu benar adalah tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yang Indonesia diwartawakannya yang itu- dibawa oleh penjajah Belanda. Yang diwartawakannya itu benar nggak kira-kira? Dapat dipercaya nggak? Terkait benar atau tidaknya, karena dia adalah surat kabar, maka kita harus melihat kejadian pada masa itu. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Nah itu dia. Tuh. Jadi ini belum tentu benar ya, guru ya. Belum tentu benar ya.
Orang Yahudi nggak mengakuinya. Oh, kalau nggak diakui berarti Anakku. kita juga tidak perlu ngakui kan? Ya memang saya tidak mengakui itu firman Oh, Tuhan. makanya saya juga ikut kamu sekarang. Saya juga tidak mengakui lagi tuh. Begitu. Oke, saya tidak bilang, Syukur kamu itu alhamdulillah guru, sudah mulai sehat. Cuma Iya. sekarang ini. Iya. Iya, lanjut Saya mau jadi anakku guru yang Pak Juma ini. cakep. Iya. Sudah? Iya anakku, silakan. Iya. Oleh karena itu, untuk apa kita bahas-bahas Iya. tidak benar? Ini kan wartawan punya Oh, pembohong yang bukan. palsu. Untuk apa? Bukan, harus disampaikan. Iya. Karena justru Saya sudah terima. berita-berita Sudah sampai kepada berita-berita ini yang dijadikan kemudian oleh pelawak-pelawak untuk Iya. menjajakan agama warisan penjajah ini agar dianut oleh umat Iya, Islam. Makanya saya ikut. Makanya kamu harus sekarang. kita Saya sudah uraikan terima. gitu. Saya sudah terima. Ya, saya sudah terima. Ah. Nah, sekarang saya ingin tahu ajaran yang benar itu yang gimana di kitab mana ajaran benar itu. Nah, Soal saya gini, Pak Guru. Saya soalnya ingin mencari Ya. mendapat hidup kekal. Ternyata saya selama ini salah. Nah. Menurut Pak Guru ini, Oh iya, ajak saya kepada iya. ajaran Alkitab atau kitab yang benar itu yang mana? Hmm. Ajarkan dulu Pak Guru. Oke. Baik murid. Oke, begini muridku yang cantik jelita, yang bulu alisnya panjang. Gini, sebenarnya kalau berbicara mengenai hidup kekal, Yesus itu menerangkan sesuai dengan hasil Jangan Yesus penyelidikan lagi. wartawan. Oh, ya Rabi. Itu kan Jadi hidup kekal menurut Yesus yang dicatat oleh wartawan itu mengenal Yesus sebagai rasul. Jangan kenal Yesus lebih daripada rasul. Dia hanyalah rasul. Nah, sebagai rasul, Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus yang mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kul huwallahu ahad. Itu ajaran Yesus tuh. Yang ditemukan kemudian oleh para pewarta. Yang sisa-sisanya masih terekam di dalam kitab saudara. Seperti itu anakku yang cantik, yang bulu matanya lentik. Silakan. Ada lagi? Dibuka mute-nya Pak Lamsen. Lamsen. Aptek dia nggak bisa Ternyata Opa udah bisa main TikTok. Opung Lamsen. Tapi setelah ini saya yakin dia sembunyi lagi 3 tahun. 3 tahun baru muncul lagi. Ngaku murid terus tidak pernah menjadi guru. Dari zaman Zoom sedikit marah. Tuhannya bisa jadi apa saja kata dia. Dia dihantam sama perkataannya sendiri. Tuhan saya manusia dan bukan manusia. Dia ini ada yang ada yang tua mana dengan Maria, ada kan itu yang viral sama Dinda Alif. ada. Dia ini Banjo Marsha. Saya yakin Dia pengen mengulangi lagi. Mengenai haji. Enggak, pengen waktu nanti Jagger naik datang, dia pengen bertanya lagi. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan baru katanya. Apabila ada yang bisa menjawab pertanyaanku, saya masuk Islam gitu. Oh, iya. Saya curiga Pak Lamsen ini dia tinggalkan HP, masuk ke dapur, masuk ke dalam tempayan. Dia bawa boneka lagi, Disiram enggak muka ngobrol muslim. sama boneka biasa dia. Tuh kan kabur. Dia disiram kepalanya pakai air satu tempayan. Aduh. Dia WA. Katanya percuma saya diskusi sama Suma. Kenapa? Sakit. Hatiku tidak pernah. Astaga.
ya diskusi. Katanya tanya, tidak sakit. Kita sampai apa tanda-tanda penyesat? Tanda-tanda penyesat mengaku akulah dia. Yang disalib mengaku akulah dia. Ya sudahlah. Apalagi yang kalian cari? Ya cuman mungkin saudara-saudara Kristen ini masih gengsi gitu ya. Tujuan kami itu menyelamatkan kalian bukan dengan cara memberikan pemberitaan melalui Al-Quran, enggak, melalui Bible. Karena saudara-saudara itu tidak diajarkan Bible secara mendetail di gereja, enggak. Yang diajarkan ini cuma dogma, doktrin, perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Tapi untuk mendalami materi Bible itu kalian enggak dikasih. Karena semakin kalian paham isi Bible, semakin kalian jauh nanti dari Kristen. Karena musuh berat bagi Kristen adalah Bible-nya sendiri. Gitu teman-teman. Tidaklah bang. Iya, aku sedikit lah nggak nyampe semenit. Jadi kemarin itu bukan mau nyeritain sih. Kasihan Pak Lamsir kan lagi melakukan pembibelan ya, pengajaran dia, buka koma lab sendiri, open camp, cerita. Ada notif di saya masuklah. Begitu saya masuk ternyata satu orang penonton, saya sendiri langsung tutup labnya. Saya kata. Padahal saya mau request naik, labnya langsung tutup. Tapi saya berpikir positif, mungkin itu udah berjam-jam sehingga nggak ada yang nonton. Begitu saya naik, kok cuma satu yang nonton, saya sendiri. Waduh, kata saya, kasihan sekali. Berarti tadinya sebelum antum datang belum ada penontonnya. Belum ada penonton. Kalau ditanya dia bilang banyak yang nonton, tapi penonton rohani dia. Makhluk-makhluk roh. Itu dia. Udah gitu langsung tutup live-nya, aduh. Ya ini ada yang nyapa barusan, siapa tadi, Ivan Shop atau Anugrah? Ya halo bang, selamat sore, selamat siang. Selamat sore bang. Iya, selamat sore. Ya sore. Halo bang Ya, Juma. izin lahir foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Guru saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Guru Bang, kita, maaf. guru kita yang bungsu muncul. Aduh. Ya Ipan, gimana Ipan? Mungkin Ipan dulu, Anugrah satu-satu. Bang Juma, dari Bang Juma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada pada saat Yesus ditangkap. Mungkin Iya. Bang Jo bisa buktikan datanya, karena pada Yohanes 18 pada ayatnya yang pertama itu dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluar dari situ, ada dikatakan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi secara tidak langsung Yohanes adalah salah satu muridnya. Jadi dia berada di taman pada saat proses penangkapan itu, Bang Juma. Jadi mungkin dasar Bang Juma mengatakan bahwa Yohanes tidak ada di situ, itu adakah buktinya atau ayatnya begitu, Bang Juma? Saudara, Anda baca nggak nomor 8-nya itu? Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Jawab Ya. Yesus. Titik 2. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus yang dipermasalahkannya apa ini, Bang? Nah, murid-muridnya itu kan disuruh pergi. Di Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Markus. 14:50. Oke, siap. Sahabat buka dulu. Gimana?
Ya itu kalau dibaca secara keseluruhan dari ayatnya 1 sampai 51 itu mereka lari karena ada sebabnya, itu bukan lari karena Mereka lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. ya karena Yesus sudah dibawa, Bang. Yesus sudah dibawa, makanya mereka lari. Oke. Sekarang permasalahannya adalah Yesus menubuatkan bahwa penyesat itu berkata, "Akulah dia." Betul? Abang, aku jelasin ya kalau yang tadi Abang jelaskan ini ya. Akulah itu perumpamaan, Bang. Jadi kami itu sebagai Bang. Itu supaya kami atau kita umat jangan percaya kepada orang-orang yang menyebutkan bahwa dia adalah Yesus. Jadi mau omong kasarnya dia adalah nabi-nabi palsu. Begitu, Bang. Inilah kenapa saya terjun di dunia apologet, untuk sebagai penyelamat bagi kalian. Ya, buktikanlah, Ucapan Bang. akulah dia, saudara, ucapan akulah dia yang Anda tafsirkan itu tidak ada di dalam konteks yang ada dimanapun kamu temukan. Ucapan Yesus itu adalah ucapan kepada murid-muridnya Bani Israel yang bersama dengan Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, yang bersoal jawab dengan Yesus. Kamu baca Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus kepada mereka ini siapa? Mereka adalah oknum tertentu yang hidup sesama dengan Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Siapa, Bang? Kamu di situ siapa? Ya, Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus saat itu. Waspadalah supaya gimana? Apakah perkataan Yesus itu tidak bisa dibawa sampai hari ini, Bang? Kan itu jadi pelajaran untuk kami ke depannya, Bang. Saudaraku, kan tetap Yesus. kalau dengar. Kalau Anda ingin membawa narasi ini untuk Kristen, maka Anda harus mendudukkan secara temporer ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sabar, diam dulu. Kepada Bani Israel bahwa akan banyak orang itulah Kristen. Banyak orang Kristen inilah yang memakai nama Yesus dan mereka mengatakan Yesus ini akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai adalah kalian. Bukan kalian yang justru Loh, kok bisa kayak gitu? Sekarang begini, ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, itu berlaku untuk siapa? Ya, kami umat Israel dan kami yang percaya kepada Yesus. Kami umat Israel yang percaya kepada Yesus. Anda mengatakan kata kami Bani Israel. Di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Israel ngaku Israel adalah jemaat iblis. Minta maaf salah dia bangsa Israel dan kami yang percaya di luar bangsa Israel, kami yang percaya pada Yesus. Anda nggak bisa karena Anda juga adalah Israel, Bani Israel. Bang. Anda adalah keturunan Abraham. Nggak boleh. Kau mau baca Galatia 2 nomor 27, 28, 29. Orang yang dibaptis dalam nama Kristus, mereka adalah anak-anak Abraham. Ya. Berarti Anda adalah Bani Israel. Ya, berarti Anda anak Abraham. Anda anak Abraham, Ishak atau Ismail? Ya, anak siapa saja, anak bapak saya. Oh, nggak bisa. Abraham punya 2 anak. Anda dari keturunan mana, Ishak atau Ismail? Ishak, Bang. Nah, berarti Israel kan? Iya, Bang. Berarti betul kan, Bang? Terjawab sudah. Berarti Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis adalah jemaat orang-orang yang bukan Israel mengaku Israel, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Itulah Kristen. Kalau teman-teman Sudah jelas bukan? Ya, Kenapa sabar. kalian disebut jemaat iblis? Kenapa saudara disebut jemaat iblis? Ya. Karena saudara percaya kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Anda percaya kepada yang disalib. Tidaklah, Bang. Oh, bukan. Ya, silakan Anda menolak. Tapi saya menguraikan apa yang tertuang di dalam Bible saudara. Anda nolak, silakan. Karena memang saya katakan dari dulu musuh terberat Kristen itu adalah Bible-nya itu sendiri.
ayatnya 4, 5 abang tidak baca baik-baik ya? Tidak perlu. Tidak perlu kita baca. Ya karena intinya ada di situ, intinya itu ada di poin 8-nya. Poin 8. Kalau di dalam Lukas 21. Silakan. Ayat Kamu baca 8. yang mana? Wahyu 3. Oh, saya masih di Yohanes, Bang. Kamu baca yang Tadi ya, abang silakan Anda baca. Kemudian tadi abang baca di dalam Silakan. Yohanes 8 itu Ya, kan silakan. sudah tertera, jawab Yesus titik 2. Telah kukatakan kepadamu. Ya itu perkataan Yesus. Telah kukatakan kepadamu. Iya. akulah dia. Itu ucapan Yesus menurut penulis buku Yohanes. Terus Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun hamba itu namanya siapa itu? Lupa saya. Ada namanya di situ. Oke, Bang. Terus Lalu kan abang bilang akulah dia ini adalah ya itu kata Yesus kan? ya, Itu kata Yesus. Penyesat Ya. penyesat itu mengaku akulah dia. Benar nggak? penyesat di mana, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 Nomor 8 coba kamu baca. sabar. Oh, Bang, sabar. Ya. Sini saya baca, Bang, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah," ayatnya ke-8. "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Abang berpatokan padalah akulah dia. Iya, Ya kan? penyesatnya itu berkata akulah dia. Iya, betul. Oh, tidak. Dan Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara. Oh, nggak bisa, Bang. Coba Anda baca Begini, di Bang. dalam kitab saudara. Kan di sini dikatakan akulah dia. Ini yang omong ini kan Yesus. Ya kan, Bang? Betul ke tidak? Yesus yang omong kan? Jadi terus para Yesus berkata, penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu berkata akulah dia. Nggak logis, Bang, ini. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, betul? Betul. Nah, tadi yang berkata akulah dia pada saat penangkapan siapa? Ya Yesus, tapi itu yang omongnya Yesus sendiri, Bang. Kecuali orang lain seperti Yudas atau yang lain, tapi ini kan Yesus sendiri yang Saya omong. ulang. Saya ulang. Penyesatnya itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, memakai nama Yesus. Yang berkata di Yohanes 18 siapa? Yesus sendiri. Nah, tergenapi. Memakai nama Yesus. Yesus sendiri tergenapi. Apa ucapannya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, tergenapi seluruhnya. Apa lagi? Kurang apa lagi? Apanya yang Yesus tergenapi nih, Bang Suma? Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Yang ditangkap ini mengaku Yesus, yang ditangkap ini mengaku Yesus, dan yang ditangkap ini berkata, akulah dia. Apalagi yang kurang? Logikanya begini, Bang Suma.
Masa sih Yesus sendiri yang mengingatkan itu, kemudian Yesus sendiri yang dikatakan bahwa itu adalah penyesat. Itu gimana? Itu logika terbalik itu. Oke, saya urai. Gimana? Kan begini, Yesus sendiri yang mengingatkan bahwa akan ada penyesat yang akan datang. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah penyesat. Ini kan logika terbalik gitu. Baik, saudara, baik. Saya suka kalau Anda kritis. Ya, ya kritis lah, karena tidak sesuai itu. Itu logika terbalik yang Anda pakai. Baik. Sekarang kejadian tragedi penyaliban yang terjadi, itu terjadi tahun berapa? Bagaimana, Bang? Terjadi tahun berapa penyaliban? Ya penyaliban itu ya sebelum sekitar tahun 33 tahun Masehi. Berapa itu? Ya, 33. Nah, ya pada saat buku itu Yohanes Yesus kan ditulis berumur kapan? 30 lebih ya, betul. Kemudian buku Yohanes ditulis kapan? Buku Yohanes ini ditulis sesudah Yesus itu disalibkan. Iya, Betul tahun itu. berapa? Tahun berapa? Buku Yohanes sebentar. Nah, silakan Anda cari. Kapan dituliskan? Dan ingat ya, saya memberikan kisi-kisi di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 bahwa buku Yohanes ini dituliskan bukan oleh murid Yesus. Jadi kalau ada interval waktu antara kejadian penyaliban dengan penulisan Bible, lalu dikatakan Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90 sampai 100 Masehi. Coba. Anda sendiri yang menjawab itu, bukan saya. Jadi ketika ada tenggang masa yang begitu panjang, Tidak, masalahnya di mana ini maksudnya? Ya, masalahnya di mana? Saudara, antara tragedi penyaliban tahun 33 sampai tahun 100 itu ada 60 tahun lebih. Yang menjadi pertanyaannya adalah penulis. Aduh. Kok putus-putus? Jaringan beliau. Jaringannya. Putus, Bang. Nah, ketika terjadi penyaliban di tahun 33, lalu penulisan terjadi di tahun 100, apa yang menjadi alat pengingat penulis akan tragedi penyaliban ini? Hafalan atau tulisan? Cerita dari murid-muridnya, Bang. Nah, cerita dari murid-murid. Karena murid-muridnya Berarti Anda ingin mengatakan murid-murid Yesus masih hidup di tahun 100. Kami ini tidak secara langsung, kami adalah murid-muridnya karena dari dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu saudara ini bukan murid Yesus? Berapa kali harus saya jelaskan? Kalian ini penumpang gelap. Kami adalah murid Yesus, Bang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kami ini juga termasuk murid-murid Yesus. Ini ayat Alkitab yang berkata, Bang Suma. Bukan kami karang-karang ini. Iya. Oke, baik, saudaraku, baik. Abang yang bukan. Tapi dengar. Tapi kalau ternyata yang disalib ini adalah penyesat, berarti kalian murid-murid penyesat. Setuju? Ada bukti sejarah, Bang. Sekarang begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 ayat di bawah ini bisa inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang begini. Saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian berasumsi liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana saya ayatnya? Tunjukkan, coba. Tunjukkan, Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa?
Yang berkata sekarang begitu adalah begini. Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Itu bagaimana? Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya betul, itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Ini begini bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama Juru Selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak bang. Sekarang tidak dijelaskan. Sekarang di situ siapa bahwa, yang muter-muter? memakai Sekarang nama siapa yang Yesus. muter-muter? Siapa yang muter-muter sekarang? Siapa yang Abang yang nafsu liar? muter-muter dari Siapa yang tadi, muter-muter? karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan Saudara, bahwa di situ saudara, ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli karena dia mengaku bahwa dia adalah dari Allah. mana? Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, tahu Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus ini mengatakan, jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda kan mengatakan bahwa oh Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada, Bang. Tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, Bang. Supaya kita dapat sekarang pertanyaan di sini, saya. Sekarang bisa enggak Anda jelaskan kepada saya? Saya yang jelaskan, Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Ya, saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Bagaimana juga Anda mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, bagaimana? Dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya?
bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak. Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia, Anda tolak. Begini, Itu saya dalil. tolak Bang Itu sudah Suma, ada dalil. karena tidak ada satu Itu ayat pun di dalil. Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai Bagaimana mungkin? dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bagaimana- Bang. Bagaimana Seandainya mungkin? ada ayat yang Bagaimana- mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan, itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu, karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu Bang kalau Kira-kira- diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi tak ada bukti. Bukan begitu, Yang saya Bang. tanya Masalahnya sama sekarang saudara, kita berbicara saudara, sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu ke penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Ada nggak? Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima uang 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Anda lebih Yesusnya sombong. berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. memang salah. Tolong Bang. tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau palsu. tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus, yang Ya, itu datang Yudas. kepada kamu, yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat Wandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo. Bang Suma salah, oke. Itu Bang Tapi Suma tunjukkan. itu menuju ke Ah. penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu, Bang. Itu dikatakan saya buktikan. di 1 Yohanes 22 ayat 23, Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa oh itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat? Berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi. Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Oke. Yang dimaksud dengan penyesat Oke, silakan. itu yang tidak mengakui bahwa yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia.
yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali, Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Iya. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 2 ayat 23. Baik. Iya, begitu, Kita Bang. Jadi buktikan jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu, Kita buktikan Bang. ya. Ya silakan, Kita buktikan, Bang. Anda atau saya. Oke. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Oke, Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham, Bang. Saya paham. Baik. Nah, Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, Jawab Bang. dulu, jawab dulu. Sebentar, Jawab saya akan dulu. kasih tahu biar Anda pahami. Jangan Jawab 2 dulu. Yohanes 1 Jangan- ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya Anda pahami mengakui Yesus Bebel. datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, Paulus mengakui Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus mengaku manusia. Ya, Yesus oke. datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus penyesat datang itu sebagai begitu. Penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat itu ini adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Ini di Kalau Baik, Anda pandai bersilat lidah, Iya, oke. saya minta Silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Oke? Saya suka Saya orang tidak yang membawa, jujur, dari apalagi tadi pintar. saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Mana dalil? Ini, Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Itu dia yang menyangkal Ya. baik Bapa maupun anak. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan, Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Saya Baik, saya baca ulang ya. Saya dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. silakan. Siapa pendusta itu? oke. Bukankah dia yang Ya. menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan Yang saya minta mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas Di mana? menjelaskan bahwa Yesus itu Di bukanlah Bapa. mana dalilnya? Nah, ini Di mana dia ini. Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak di Bang mana? semua ini.
Dari tadi saya bacakan ini dua kali, saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 Oke, ini. saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah Bagus. sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa Kamu karena yang Anda ini menyangkal. berputar-putar. Dari kemana itu? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini Saudara, mantap logika. sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, anda saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah Ya udah, sampaikan anda turun. bahwa apa yang Anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah Anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Heh Vav Heh Kristus, enggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali. Barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa. Sampai sini Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus, berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus, sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke Bang. Jadi, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema.
Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi, karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia? Berarti lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18, siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara, terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit dan merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi. Perubahan yang terjadi, tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan. Sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, akulah dia. Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya, kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52, ada seorang pemuda berjalan di belakang berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya, kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi, sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus, dan yang di belakangnya ini adalah Yesus, maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia dengan lari lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia, penyesatnya memakai nama Yesus, penyesatnya dikutuk oleh Elohim, penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik, wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari, teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno, monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya. Tuh saya Muslim, nggak boleh ikut ya? Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Kristennya nggak ada, Pak. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Kalau umat Kristen itu mengimani Yesus yang palsu, sementara kita umat Islam mengimani Nabi Isa yang notabene itu Yesus asli. Itu bagaimana perspektif seperti itu, Bang Suma, teman-teman? Ya, pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi kalau bertanya ke Muslim ya seperti itu. Cuman kalau tanya ke Kristen pasti dia punya cara tersendiri untuk menjawab. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kita pahami pola diskusi ya. Pahami pola diskusi guru-guru kami biar tidak salah paham dan kita biar paham alur cara berdiskusi. Oke, Bang Reno ya. Saya izin menyapa lagi menaikkan pihak Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Makin kesini makin berat temanya, Paman. Berat. Kemarin 2 bapak aja sama 4 Kristus, mereka pelangap-pelongo, apalagi ini. Aduh, Paman. Apalagi belum nanti Ahimoto menggocoh. Parah itu. Ayo teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen silakan naik. Yang Muslim jangan dulu minta naik, yang Muslim ya. Kalau misalkan yang Muslim naik semuanya, nanti kita di atas tidak diskusi dong ya. Daripada kalian nanti di typing sama kawan-kawan netizen, turunin. Nah, mending jangan naik ya. Percayakan pada kita yang ada di atas semuanya ya. Kita yang ada di atasnya, di atas ini diberi amanah oleh para netizen untuk berdiskusi dengan para ahli tank ya. Ini ada Tina Mary. Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen apa dari ahli tank, Mbak? Aduh, belum apa-apa udah menghina. Gimana sih ajaran Islam itu? Loh, kan saya nanya, nginanya di mana? Dari Kristen.
Ini belum apa-apa loh, udah menghina. Mbak, Apa Aliteng menghina? itu aliran Kristen, Mbak. Aduh. Loh, Saya menghinanya di mana Kristen, sih? Pak. Saya Kristen. Ya udah Kristen, silahkan kalau mau diskusi, Mbak. Indah sekali ya ajarannya. Indah. Aliteng itu Iya. aliran Kristen, Mbak. Itu belum apa-apa loh. Mbak mau diskusi apa mau merajuk, Mbak? Ya, mau diskusi. Baik. Saya tadi, saya mau ini, nggak ngerti saya apapun yang dibilang Bang Juma itu. Oh, kalau Ya nggak karena ngerti, itu tanyain. karena itu bukan doktrin gereja, makanya nggak akan dimengerti. Karena selama ini yang didoktrin di gereja tidak seperti itu. Ah, masa Sementara, sih? iya, kalau memang doktrinnya seperti itu, mestinya paham dong apa yang dijelaskan Bang Zuma kan gitu. Karena doktrinnya berbeda penjelasannya, Yang maka dibicarakan tidak si Juma dipahami. itu nggak pakai dalil maupun ilmu. Kasar ya, sasi-sasi itu ya ajaran Kristen ya. Oh itu Enggak, ajaran Kristen. memang fakta loh. Yang disampaikan itu dari tadi dalil, Bu. Yang Enggak disampaikan ada itu dalilnya itu yang nggak nyambung. Saya baru tahu Bang. ternyata ajaran Kristen itu kasar. Loh, enggak loh, karena nggak nyambung, dalilnya nggak nyambung. Baca ayat Coba. separuh-separuh. Ya coba Anda yang nyambungnya gimana? Berawal dari mana? Coba. Iya, Tanggapi dulu yang tadi. kan udah dikasih ayat 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Antikristus penyesat itu. Lalu kenapa cuma setengah ayat? Lalu dipotong. Gitu loh. Loh, nggak ada yang dipotong. Kenapa? Kenapa di situ? Ada loh, saya nyimak loh dari bawah. Menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Tidak, itu tidak dibaca. Yang dibaca antikristusnya. Iya betul kan kalau Anda mau teruskan kan tentang itu kan Bu. Iya. Oke, baik. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami ya, Bapak itu siapa dan anak itu siapa berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, saya baca dulu dalilnya ya Bang ya. Jangan kayak si Juma tadi nggak pakai dalil ya. Justru beliau itu dalilnya Hanya bahasanya penuh. sendiri. Ya, Anda baca Ya, saya baca coba. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jangan dipotong ya si Tina ya. Iya, gitu dong. Kapan lagi Islam ini pintar dan Ya nggak kapan bohong? lagi Kristen ini pintar ya. Kalau nggak ada kita Iya nggak bakal dong, pintar. namanya pemilik kitab asli. Iyalah pemilik kitab kalau Islam. Asli Yunani. Ya, silakan. Siapakah Silakan, pendusta perampok kitab, itu? silakan. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini satu ya. Kemudian disambung lagi ya, makanya jangan dipotong-potong ya, Bang Juma ya. Biasakan jujur. Kemudian saya sambung ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya. Terus? Jadi kesimpulannya ya. Iya, pertanyaan penyesat itu- jangan kesimpulan. Dengar dulu dong. Iya, jangan kesimpulan dulu, kita masih diskusi. Ini bibel Loh. saya loh. Biarkan saya menceritakan. Saya tidak mengaku itu bebel saya, itu bebel Kalau Anda nanti Anda betul. membantah silahkan. Tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya yang belum disentuh. makanya, Dengerin dulu Bu, ya. dengerin. Siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Silahkan dijawab. Ya, ini kita baca dulu dalilnya Bang supaya kamu paham. Sudah barusan, sudah. Harus Bang, itu namanya akademik. Iya sudah barusan dibaca. Oh, kapan lagi kamu pintar, nggak bohong-bohong. Loh. Dibaca dong supaya mengerti. Ibu udah blong kayaknya ya. Loh bukan blong, gimana sih? Kan sudah dibaca barusan, Kalau tinggal ngawur dijelaskan. seperti ini, Loh, kok ya nggak nggak jadi level ngawur? kami dong. Ya, tadi kan menyangkal bapak maupun anak kan gitu. Nah, Iya. sekarang saya tanya, bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut bapak? Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai Ini gimana manusia, ceritanya? yaitu antikristus. Satu. Kedua, barang siapa yang menyangkal bahwa Bapa dan anak itu adalah dia, ya, Yesus Kristus, dia adalah penyesat, Bang. Iya, saya tanya, bapak itu siapa menurut Yesus Kristus itu dan adalah Yesus itu Allah, siapa menurut Tuhan. bapak? Nah, itu di mana ayatnya? Lah ini Oten Makanya caranya nggak Anda paham sendiri, juga. Anda sendiri yang fitnah Yesus di sini. Loh, Anda dari sendiri yang mana? fitnah Yesus. Ini yang jelas ayatnya loh. Coba kita lihat ya, kita lihat Makanya ya. kalau ngambil Bible Eh. itu jangan mencuri.
Nggak ada yang mencuri, itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Di Quranmu. Bu, bisa nggak Anda jelaskan apa yang ditanya oleh kami? Bisa nggak? Ketika Anda tadi membawa ayat itu, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Tugas Anda di sini menjawab, menjelaskan, katanya penginjilan berdasarkan yang tertulis. Dijelaskan Kalau Anda aja tidak Ibu bisa jawab, Ibu Aliteng tugasnya di sini menjelaskan Ibu Aliteng. Loh, gimana Ibu sih? Aliteng jangan marah-marah, tugas Ibu Bertanya Aliteng aja menjelaskan. kalian nggak ngerti loh. Bertanya aja kalian nggak paham. Ya jelaskan sama Ibu Ya, ini Aliteng, kitab Ibu siapa? Aliteng. Makanya saya simpulkan dulu, ya. Nggak laku sama kami ngibul-ngibul. Iya nggak laku, makanya Oke lah. Aliteng di Indonesia 5%. Kalau gitu memang Kristen malu mengakui begini. Siapa Yesus menurut Bapak? Kata Bapak Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah hambaku selesaikan yang dulu, kupilih. Bang. Nanti kita Jadi begitu, Yesus gitu itu loh. di hadapan Bapa adalah hamba Tuhan. Maka kalau ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Bapa, itu ajaran antikris. Lalu siapakah Bapa menurut Yesus? Kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11 nomor 25. Maka kalau tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak percaya dengan ucapan Yesus, maka mereka itulah antikristus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan di Ya, 18 dan 19, di situ antikris itu memang berada dari dalam lahirnya, yang mengajarkan kesesatan. Melulu sama kayak si Loh. Juma. Saya tanya sama Anda, ketika sang Bapa berkata kalau Yesus adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Ini kita selesaikan dulu ayat ini, Bang. Lah dari tadi saya nanya betul, menyangkal Bapak dan anak. Pertanyaan saya, Bapak itu siapa, anak itu siapa? Simpulannya dalam ayat ini Arisya teh Yesus itu adalah boga naon teh, Tuhan dan mama teh Allah. bolong gitu, sada we bau dia. Gitu loh. Udah. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut. Gitu loh. Ya lanjut, siapa Bapak menurut anak dan siapa anak menurut Bapak? Ya. Coba. Jadi udah jelas ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang tidak percaya itu adalah penyesat. Belemok, saya teh beleguk. Ditanya, Yesus adalah Tuhan. Mana Ini dalilnya? ayatnya. Bapak menurut 1 Yohanes anak 2 ayat dan 22. anak menurut Bapak. Ya. Jadi yang tidak Mana ayatnya? Coba ya, dong. Ibu. adalah Ya, yang menuhankan Yesus iblis ya Bu, benar Bu. Nah, Islam mengaku enggak Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, dialah Ya, antikris. soalnya yang menuhankan Yesus itu iblis. Iblis yang mana ini? Yang Nih, terkutuk di kayu saya salib. bukain ya, saya bukain data. Coba Kang ya, saya Jadi coba ayat ini tampilkan. yang Kira-kira jelas dia ya, percaya yang nggak? tidak Nah, percaya nih, Yesus nih, adalah nih, Tuhan nih. Ini adalah- kitab Anda percaya nggak nih? Ini kitab Anda yang berkata. Anda percaya nggak? Ayo. Ah, ini kitab Anda. Enggak, kita Di sini selesaikan disebutkan. dulu tadi, Nggak. Sebutin. ya. Anda Jadi, percaya nggak? Menyangkal Yesus nanti mengatakan, antikristus. Nabi-nabi baca mengatakan. dulu, baca. Tunggu dulu, Bang, nanti Enggak, saya tungguin. Di sini disebutnya apa Yesus? Kenapa? Yesus di sini Kenapa? siapa Takut. Yesus? Kenapa? Yesus di sini siapa? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Dulu, saya jelaskan kenapa? di sini. Ketahuan Saya bobroknya Anda. membantah Di sini siapa cuma, disebut ya. Yesus? Ini siapa? Di Ayat sini itu Yesus siapa? mengatakan Yesus adalah Ayo. Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yang menyangkalnya Lah ini itu kitabmu yang berbicara Yesus hamba Tuhan, kok jadi Tuhan? ataupun siapapun itu adalah Enggak, ini baca dulu. Kristen ya, pantas di Baca Indonesia dulu. nggak laku Kristen ini ya. Baca Kurang dulu. ajar semua. Baca dulu. Ya, Ayo, di sini oke ya, dikatakan lanjut Yesus ya. sebagai apa? Ya, Yesus malu hamba nggak ini Tuhan. kitabmu yang bicara? Ya, itu Yesus ayatnya sebagai di mana, hamba Bang? Tuhan atau Tuhan? Ayatnya Ayo. di mana itu? Ah, kan Ayatnya di baru mana sadar. Yesus hamba Tuhan? Matius Ayatnya di 12. material. Ya, bentar. Matius 12. Matius 12 Ya. dari 15 sampai 18. Di sini Ya. disebut perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda terima nggak? Iya betul. Iya betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan berarti itu ajaran antikris, betul? Ya, Yesus di sini Ya, itu adalah tepuk ketika dia tangan, masih teman-teman. menjadi manusia. Nah, memang dia manusia. Islam itu kalian bilang Nabi Isa loh. Nah, ya. Jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Tadi ketika Anda berbicara Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus, betul? Iya, Yesus itu sebelum Iya, dia wah, datang menjadi pinter. manusia. Kadang-kadang dia perlu adalah agak Tuhan dikerasin memang ya, biar cepat sadar orang. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Baca dulu.
Jadi Coba sudah baca percaya ya. Yohanes 8 ayat Jadi 5, sudah 8. percaya ya Yesus hamba Tuhan. Nah, sekarang kemanusiaannya, jadi menurut Bang. Bapak, Makanya dikatakan ayat Yesus tadi, itu kan adalah sejalan. hamba Barang Tuhan. siapa yang Makanya di tidak sini percaya, ayatnya dikatakan apa? Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Nah, kan udah ada. Lah iya ayat betul, tadi. betul. Iya. Sebagai Iya, manusia. betul. Iya. Iya. Nah, Itulah jadi yang di sini dikatakan di sini menurut inkarnasi, Bapak, gitu loh. menurut Bapak yang dikatakan hambaku di sini siapa? Iya, manusia itu hamba Tuhan. Namanya siapa namanya? Ya, saya juga hamba Tuhan. Namanya di sini siapa? Ya, Namanya? orang-orang Namanya Kristen siapa? semua hamba Tuhan, Iya, Bang. enggak. Iya, namanya siapa namanya? Ya, namanya Yesus juga dikatakan hamba Tuhan. Nah, kenapa? Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Karena kalau menyangkal hamba Tuhan, Anda percaya kalau Yesus hamba Tuhan? sesuai 1 Yohanes 2 ayat Ya. 22. Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang. Iya, berarti di situ sedang menjelaskan kalau Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Iya, pinter Yang Ibu tidak- ini. yang Nah, percaya tadi menyangkal, datang sekarang sebagai menerima. manusia, hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Bapa atau Yesus? Mereka itu satu hakikat, Bang, dalam doktrin Kristen. Iya, dirubah lagi. Loh, tadi kan Bapak di sini berseru, Yesus itu hambanya. Kalau Yesus hamba Iya. Tuhan, berarti yang Tuhan adalah Bapak, betul? Ya, Yesus itu adalah logos Allah bagi kami. Iya, Itu loh. ngarang lagi. Allah yang ada. Ngarang Allah lagi. Itu harus Nah, datang. jadi ketahuan. Manusia, Bang. Memang yang suka menyangkal ajaran Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. 1 Yohanes 2, 18, 19 memang dikatakan mereka berasal dari antara kita. Lalu mengajarkan, diikuti. Contohnya Anda sekarang. Nah, Ya, coba jadi kita baca terbukti dulu, Bang. sekarang. Jangan comot-comot ayat 1 Yohanes. Nggak 2 ada yang ayat saya 18. comot. Coba. Nggak ada yang saya comot. Coba. Oke, kita buka ya. Inilah keahlian kalian ya. Oh iya dong, 1 Yohanes 2, 18. Oke, Iya oke, nggak dong, apa-apa, kita bagus. ahli mengupas, kita ahli Ya, mengupas. memang iblis penyesat. Iya, seperti iblis itu Bang. kan yang percaya hamba itu Iblis kan Tuhan. suka Itu iblis menyesatkan. itu yang percaya bahwa manusia itu Tuhan. Itu adalah iblis. Iya, iblis kan penyesat. Nih, saya baca nih, saya baca. 1 Yohanes Anak- 2 ayat 18 ya. 18, 19, ya. Silakan Anda baca deh. Oke, baca aja, Bang. Anda yang baca. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. 18, 19. Oke, ya. Antikristus ya. Judulnya Antikristus. Anak-anak, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sudah tahu sekarang Antikristus Bang. itu dari mana adanya? Dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan seperti kamu. Nah, loh, kok tadi dikatakan hamba Tuhan, kok jadi Tuhan? Ini gimana ceritanya? Ini ketahuan. Jadi antikris itu, antikris itu ternyata dari antara kita katanya ya. Yang memanggil Mantap. memanggil Mantap. namaku, tetapi mereka tidak mengaku mengaku aku Tadi adalah Yesus Tuhan. sebagai hamba Siapa Tuhan itu? atau Tuhan, Bu? Siapa itu? Tadi menurut Yang Bapak mengambil Yesus itu kitab hamba Tuhan atau Taurat dan Tuhan? Injil ini, Bang. Tadi menurut maksudnya. Bapak, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan apa Tuhan? Ya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, dia itu hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Iya, yang datang sebagai Lalu kalau ada yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, berarti itu ajaran antikristus, betul? Tidak, baca ayatnya berikutnya. Loh, kan tadi Anda setuju berdasarkan pengajarannya dia itu hamba Tuhan. Sebagai kemanusiaannya, Anda tahu nggak? Dia datang Semua menjadi sepakat manusia Yesus untuk apa? itu manusia, Bu. Iya. Kita untuk sepakat. menebus dosa manusia. Oh, jadi dosa Anda ditebus oleh manusia? Iya,
Iya, Wah, Allah ajaran yang dewa menjadi Molok manusia. ini. Memang gitu kehendak Tuhan Penebusan Allah. dosa menggunakan manusia itu ajaran dewa, Bu. Ajaran dewa Molok itu. Banyak kisahnya. Kejadian 3 ayat Siap. 15, Bang. Izin dulu, Tad. Saya mohon Ustadz Alif, tolonglah berhenti menyehatkan Kejadian orang. Karena Kejadian 3 orang- ayat 15 orang ini itu. nggak bisa sehat lagi, Tad. Kasihan Ustadz Alif capek. Iya, karena saya berhasil menyangkal kalian penyesat. Coba Anda, Hendy, kau lawan Orang yang saya kalau terlanjur kau sakit, sanggup. Tad. Udahlah, biar dia sakit, Tad. Kalian nggak mampu, kalian kena batunya, ya. Makanya pelajari dulu baik-baik, ya, kuasai dulu benar-benar Alkitab. Jangan kalian mempelajari Alkitab untuk menyerang Kristen. Ya kalian mudah dong saya baca, gitu loh. Orang sakit akut ini, Tad. Orang sakit akut ini. Iya. Nggak Ya, apa-apa, kenapa? nggak apa-apa. Kami itu bukan menyerang Kristen, menyadarkan. Oh, bukan menyerang. dong. Kalian aja menerjemahkan 1 Yohanes 2 ayat 22 aja kalian menyesatkan. Apalagi Lah. si Junga. Loh, dari tadi ditanya, Anda percaya sekarang kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya juga percaya. Saya tidak bantah kalau Yesus hamba Tuhan. Iya, dia harus datang sebagai manusia sesuai Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti penyesat, betul? Ya tidak dong. Nah, kan Anda tidak sepakat. dong, ya. Nah, tadi menurut Sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan, betul? Kejadian 3 ayat 15 ya. Allah mengatakan ini bukan dan ya. Allah Apa mengatakan hubungannya dengan keturunan kejadian? anak manusia ini ya akan menjadi meremukkan ya iblis dan para penyesat seperti kalian gitu loh. Ya, jadi di situ iblis remuk sama Yesus. Ya iya dong. Lah, terus kenapa kitab Anda, Bapak Anda mengajarkan kalau orang itu suruh diserahkan kepada iblis? Malah hebat itu. Loh, Anda lihat Yesus Biar ketika selamat. disuruhi iblis, nggak bisa kan? Bukan, malah bukan iblis bapaknya takut Yesus, loh. tapi bapaknya Ketika Kristen. iblis ya, roh-roh jahat ada di seorang pemuda, mereka takut sama Tuhan Yesus, sama Yesus loh. Ya, sama Yesus takut. Tapi menurut Bapak Anda, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, mengajarkan pendosa itu harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Mana Di hari ayatnya, Tuhan. Bang? Mana ayatnya? Tuh kan. Mana Mau saya ayatnya? suapin? Mau saya suapin? Berdasar dalil, Bang, Oke. biar tahu, biar Anda Buka jangan 1 Korintus 5 nomor mereka 5. kan nggak tahu ada Jangan ayat Bible nggak tahu marah-marah, mereka itu kalian. suapin Iya. aja Buka tak 1 kasihan mereka Korintus ini 5 nomor disesatkan 5. sama pendeta 1 kasihan. Korintus 5 nomor 5. Ini parah. Iya, kalau ngarang-ngarang ini gimana? Iya, buka 1 Korintus 5 nomor 5. Apalagi si Juma ngarang sana. Buka ngarang 1 Korintus 5 nomor 5. Jangan bunyi terus. Ya, dosa dalam jemaat ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 5. Mm-mm. Saya baca dulu dari ayat 1 ya Bang ya, karena kami Waduh. pantang loh baca 1 ayat loh. Ya, karena kita Terserah kau lah. berpendidikan. Terserah Ya. kau. Memang Iya. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat kitab cabul. sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu ya. Ini kecaman terhadap dosa-dosa ya. Betul. Bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Seorang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, setelah Yesus tidak ada, ternyata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau mau selamat pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Ini malah iblis jadi penyelamat menurut ajaran Kristen.
Bapaknya Ya, Kristen yang aduh, mengajarkan gimana yang sih? bernama Masa kamu Paulus. nggak tahu ini arti ayat ini maksudnya? Gimana Dia tahu. Kalau orang yang berdosa itu harus dibinasakan, Bang, ya? Lah iya, kepada iblis Harus diserahkan kan? dihukum. Iya Ya. dong. Makanya ada Contoh neraka. gini, contoh ya, saya kasih contoh. Ibu ini misal pelaku micet kan ya, yang suka dapat orderan kan, pelaku pencabulan. Nah, agar ibu selamat di hari Tuhan, rohnya, maka tubuh ibu diserahkan kepada iblis. Iya. Ya kan? Nah, Iya. Jadi Iya, di hadapan Kristen, iblis itu adalah penyelamat. Sementara di hadapan Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Nah, inilah pengajaran Kristen begini, yang diajarkan ayat oleh ini bapaknya yang bernama Paulus. Ya, saya terangkan ya, ayat ini artinya ya, jangan Ya. kamu melakukan dosa, kecaman, ya. Kalau kamu melakukan dosa, maka kamu itu akan diserahkan kepada iblis. Kamu pengikut Iya. iblis. Biar selamat. Loh, apabila bukan. binasa tubuhnya, maka roh manusia itu kembali kepada Tuhan. Ngerti Iya. nggak? Iya. Jadi pelaku dosa biar selamat diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ini untuk kasus Ya, kasus di orang yang Kristen. sudah berdosa. Memang Betul. Bang, makanya dihukum loh, masuk neraka loh orang-orang Loh, berdosa. bukan diselamatkan. Apalagi Ini penyesal. diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, Biar selamat. loh, itu hukum Allah ya. Ada Kok hukum? neraka, ada surga. Hukumnya bapaknya Kristen yang bernama Ya memang Paulus. ada hukum. Jangankan di Iya. surga, di dunia juga ada untuk orang jahat dihukum. Iya, biasanya di dunia itu suka ada yang diserahkan kepada iblis, itu ada, tapi itu memang pelaku Makanya, yang bersekutu dengan iblis. Teologi Anda Itu nggak ada orang ditumbalkan, nggak diserahkan mengerti di apa pohon, hakikat di batu, Tuhan, di apa laut itu gitu. tujuan manusia, Nah, apa itu? Jadi Anda di sini sudah Kehidupan. setuju? Anda nggak Kristen yang mengerti. pelaku dosa biar selamat bukan suruh bertobat tapi diserahkan kepada iblis. Ketika tadi Anda katakan iblis itu sudah diremukkan oleh Yesus, malah menurut bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, justru iblis ini adalah penyelamat, masih ada di sini, masih punya power di sini. Bahkan dia penyelamat Kristen pendosa. Saya baca ayat 1 ya. Di sini Sudah tadi dikatakan Anda baca. orang yang selalu Diulang lagi. melakukan dosa akan Iya, diserahkan pelaku kepada dosa. iblis. Iya, pelaku Ya, ini dosa diserahkan sejarah kepada dengan iblis. Prinsip Tujuannya biar selamat. prinsip reward dan punishment dari Allah Iya. kepada orang Kalau berdosa, sudah dia diserahkan akan kepada dihukum, iblis, nanti rohnya selamat nggak, Bu? Sedangkan orang Bu, kalau orang itu diserahkan kepada iblis, nanti dia selamat nggak rohnya di hari Tuhan itu? ya rohnya itu kembali kepada Bapa. Nah, makanya pelaku dosa di Kristen bukan bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Betul. Ya. Jadi Iya. Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti lagi wilayah. Aku tak mengerti. Aku tak Gimana sih orang mengerti. berdosa itu dihukum loh. Orang Diserahkan berdosa kepada Ya. siapa Tad? Kepada iblis biar selamat. Ya, para Tubuhnya pendosa, nanti binasa. para pendosa. Tubuhnya binasa karena apa? Diambil darahnya oleh iblis kan gitu, binasa nanti rusak. Oh, nggak ada Iblis itu kan penghisap. darah. Lah orang itu nanti tubuhnya binasa kalau sudah sama iblis, Bu. Kepada Bapa. Kepada Bapak iblis. Dia bersama iblis. Lah itu tubuhnya orang itu diserahkan kepada iblis. Jadi pelaku Iya. dosa, saya bilang Ya, tadi kasih iblisnya. contoh. Ibu Iya. Tina ini misal ya suka terima orderan micet gitu kan misal, terus suka berzina. Nah, ibu ini sudah berdosa akut, tidak bisa diselamatkan oleh gereja, maka diserahkan kepada iblis. Nanti tubuh ibu binasa, roh ibu diselamatkan di hari Tuhan. Itu ajaran bapak Anda yang bernama Paulus. Iya, memang. Oh iya katanya. Sesuai Iya. dengan ajaran Kristus. Ya, Ya udah cukup lah. Kristus. Udah Itu diiyain. makanya kalian nggak ngerti Udah, Bu, apa guna udah. hukuman. Udah lu udah ngaku. Hukum Taurat, apa Lu guna kok hukum Taurat lagi? Taurat? Udah. Guna hukum Allah Romo diserahkan untuk kepada iblis. memberi Udah cukup. keadilan kepada manusia. Oh, makanya dulu Bang, biar pintar ya, sarjana. Hebat Biar iblis. pintar. Iblis hebat. Si Bilisis memang hebat. Makanya kalau kalian nggak sekolah, Si Bilisis memang hebat. Udah dijawab tadi, nggak usah diulang-ulang. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Ibu Tina kalau berdosa, rohnya diserahkan kepada iblis. Jadi iblislah yang menyelamatkan Ibu Tina. Udah dijawab tadi, Tad. Iya katanya, Tad. Udah selesai. Iya, tadi dia udah sepakat. Artinya dia memang mengikuti ajaran iblis.
Karena iblislah yang menjadi penyelamat, kan gitu. Orang itu Bang Andi, bukan rohnya. Orang itu diserahkan kepada iblis, baru nanti tubuhnya binasa, rohnya yang selamat. Kan orang tubuhnya akan binasa, nanti dia rohnya diselamat. Orang Kristen sering mengatakan hidup di surga bagaikan roh. Nah, itu penyelamat iblis. Si iblis emang hebat ya. Hidup Ibu Tina diserahkan kepada iblis. Hidup Ibu Tina. Si Ya. iblis. Ini ada Koi. Selamat sore Koi. Koi, selamat sore Koi. Boleh bang. Ya, dari Kristen apa Liteng? Kristen. Muslim. Ya, bentar Bang Elias. Ya, silakan Bang Koi. Kalau mau bertanya silakan ya Bang Koi. Tidak, ke Panto dulu. Bang Koi. Mau bertanya apa mau ditanya Bang Koi? Mau bertanya bang. Oh, bertanya silakan. Bentar, tapi saya lupa ayat Al-Qurannya. Oh gitu. Abang bisa baca ayat Al-Quran Bang? Bukan bang, ayat tafsiran itu. Saya kan nonton live ya. Ya. Terus? Jadi pernah tahu gak bang ceritanya yang? Pernah tahu bang? Pernah tahu gak ceritanya yang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu pernah pengen mengambil istri orang lain atas izin Allah. Ya, itu hadis ya. Nah, Di itu hadis. apakah benar bang? Itu hadis bukan Al-Quran. Di hadis ya bang. Ada juga sih di Al-Quran, nggak apa-apa. Di hadis bang. Silakan Ustadz Alif. Nggak ada itu. Itu bukan ingin mengambil istri orang lain. Itu justru ada anak angkat dari Rasulullah yang hendak menceraikan istrinya. Rasulullah berpesan berdasarkan wahyu, amsik, pertahankanlah rumah tanggamu, istrimu gitu. Tapi mereka yang kekeh menceraikan gitu. Itu statusnya anak angkat, bukan anak kandung. Ya, bahkan dia itu adalah mantan budak yang diselamatkan, diangkat derajatnya maksudnya oleh Rasulullah, seperti itu. Jadi tidak ada fitnahan seperti itu. Tapi kalau lahirnya dari teman-teman Kristen Islamofobia, ya saya maklum, karena memang selalu mencari kesalahan tentang Islam. Mencari kesalahan, menyalahkan Ustaz. Kalau hadis itu mungkin Bang Koi ditunjukkan dulu hadisnya. Di mana? Hadis apa? Nah itu saya lupa hadisnya mas. Gak apa-apa, dia nggak ngerti. Saya pengen bertanya, hadis itu perkataan Nabi kan? Udah dijawab tadi Ustaz Alif bro. Udah kamu ngerti nggak jawabannya tadi? Udah dijawab. Ngerti. Ya, Tapi saya pengen nanya. Ngapain lagi ditanya? Harus nanya dulu bang. Ini saya bertanya hadis ini sebenarnya sahabat Nabi yang ngomong atau apa gitu dalilnya? Oke, kalau gitu saya jawab ya. Hadis di dalam Islam itu adalah perkataan Rasulullah yang diingat oleh para sahabat, lalu dicatat dan dikumpulkan oleh para perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Jelas penulisnya. Beda dengan kitabnya Kristen. Hasil pengumpulan informasi dari orang yang tidak diketahui siapa yang dicari informasinya. Makanya mohon maaf, jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis pun levelnya kitab Bible itu tidak ada perbandingannya. Karena itu nggak jelas siapa penulisnya, siapa pembicaranya, itu nggak ada. Contoh Lukas melakukan penelitian, siapa yang dia teliti, siapa yang dia gali informasinya. Dia katakan menurut anggapan orang anak Yusuf, siapa yang beranggapan, siapa namanya. Itu dari siapa informasi itu dia dapat. Nah seperti itu nggak ada. Kalau di Islam hadis itu semua tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang berbicara itu siapa, dia mendengar dari siapa, yang berbicara itu apakah pendusta atau bukan. Kalau pendusta tidak diterima kabar itu. Seperti itu Bang. Jadi kalau kita bandingkan untuk Kristen biar paham, dengan hadis Rasulullah pun itu nggak ada levelnya. Begitu ya Bang ya. Ya, itu udah dijawab ya Bang Koi. Itu udah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Alif.
perawinya juga ada. Pokoknya udah jelas banget. Nah sekarang kita giliran bertanya, siapa yang mengutuk Yesus, Bang Koi? Mengutuk Yesus. Bos, maksudnya mengutuk Yesus apa tuh? Ya, menurut di Galatia 3 pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Parameknya 2 ya, tambah kopi campur Kristus masako. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Coba pada tertulis kita yang terkutuk sebenarnya. Oh, yang digantung di kayu salib siapa? Sebenarnya ini ayat ini menunjukkan Enggak. Yang tergantung di kayu salib itu kita apa Yesus? Yesus oleh dosa kita. Cuma gitu doang, gampang tuh ini. Dosa kita, dosa lu aja kali. Kok dosa kita? Iya, maksudnya ada dosa kita umat yang ini umat Kristen. Iya, jadi yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus di sini. Itu tulisannya Yesus terkutuk. Oke, kalau lihat di tafsiran kayak gini ya, Pak. Oh, ada tafsir juga di Kristen. Keren nih, serius. Ini keren nih. menurut saya loh. Karena ini gampang banget pertanyaannya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Nah, Ini yang kan menjadi jelas, kutuk di situ karena siapa? Yang menjadi kutuk siapa? Yesus. Yesus. Sama siapa dikutuknya? Karena siapa dulu, Mas? Sama siapa dulu dikutuknya? Sama siapa? Maksudnya sama siapa apanya? Yesus menjadi kutuk. Iya. Nah, karena kita, gitu kan? Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Enggak ada yang mengutuk Yesus. Itu Sini nggak ada tulisannya Yesus terkutuk. Mana nggak ada Yesus terkutuk? Oh, bohong, ngibul, ayo ngibul, ngibul. Mas, jangan ini ngibul, tuh cuma Mas. permainan kata. Kok permainan kata? Baca lagi yang benar. Gampang konteksnya. Bentar ya. Kita baca lagi yang benar ya Mas ya. Oke, saya bacain ya Mas saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu seharusnya kita, ya kan? Seharusnya yang tergantung di kayu salib siapa? Maksudnya umat manusia. Umat manusia semuanya dikutuk. Kalau menurut Kristen ya. Semuanya harus digantung umat manusia gitu. Ya, karena dosanya. Nah, kayu salibnya tidak cukup untuk menggantung semua manusia, Mas. Loh, ini kan saya lagi jelasin Bang dulu, Bang. Iya, enggak Mas. Jadi yang saya tanyakan gini, Mas. Yang tergantung di kayu salib siapa, yo? Yesus. Yesus. Dikutuknya sama siapa, yo? Macet. Nggak ada kutuknya di sini, Bang. Ini ada tertulis kutuk loh, Mas. Gimana sih masih? Piye tuh, Mas? Loh, kita harus pahamin dulu, Bang, konteksnya dulu, Ya Bang. udah, sekarang sama Mas pahami dulu apa itu kutuk. Ini saya udah paham, Bang. Oke, jelasin. Ayat ini menunjukkan bahwa Kristus ini telah menebus kita dari Yesus hukum itu Taurat harus dengan terkutuk, jalan, gitu ya. ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, Karena ini kan kita. seharusnya kita. Masih. Sebab ada yang tertulis Sebentar, sebenarnya. masih sebentar. Jadi di sini yang terkutuk ini saha, masih. Yang terkutuk ini sebenarnya kita, Mas, sebelum Yesus Oh, disalib. nggak ada di sini tulisannya, di sini kita, Mas. Di sini yang terkutuk itu Yesus loh, Mas. Wow, di sini juga nggak ada tulisan Yesus loh. Ini kan konteksnya masih yang tertulis di sini, masih yang terkutuk itu Yesus. Masih itu jangan ngawat dulu, masih. Bahaya itu dosa loh. Iya tuh, Mas. Iya, Yesus yang telah dikutuk karena udah, masih sekarang udah mengakui yo. Masih udah mengakui yo yang terkutuk itu Yesus. Yang saya tanyakan di sini, siapa yang mengutuk Yesus, masih? Loh,
Ini nggak dibahas. Lalu Mas. Itu karena kita bang. Iya, siapa yang mengutuknya di sini Mas? Piye toh Mas ini? Gimana Mas? Mas ini jangan banyak ngawadul Mas. Kalau banyak ngawadul nanti Mas masuk neraka loh Mas. Yang mengutuk Yesus maksudnya? Betul. Yang mengutuk Yesus, lo nggak ada lo tulisan di sini yang mengutuk Yesus. Iya, kan ini matinya terkutuk toh, matinya terkutuk toh. Ya kan? Ini lelah. Ini salah. Masih. Ini ada dua Mas, ada dua di sini. Kabur toh, kabur. Kabur dia, nangis dulu. Kabur Ustad. Ditanya segitu aja kabur dia. Gimana ini Ustad? Kumaha ini teh atuh Ustad? Aduh. Dia bertanya ke Islam runcing, sekalinya ditanya balik, waduh malu dia. Ini parah nih. Tenang. Ya lanjutan. Ayo monitor. Gampang tuh. Ada cuma lagi noise depan lagi tuh, ntar dikit lagi. Ya, itu WA dibuka ya. Itu masalahnya hostnya olo-olo jadi kabur. Kabur ya. Karunya saya mah menghadapi orang yang seperti gitu. Si Tina kayak tadi yang ngeyel ya. Aduh, Masya Allah. Ya, habis. Habis ya? Makanya. Kok saya jadi loka cowok? Aduh. Aduh, ada musik Mas. Di bawah aja Mas. Kita lagi live di YouTube. Ada kinanti atuh sia teh gelis-gelis teuing, waduh. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi lagi silakan naik ya ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan atau tendensius kebencian ya. Di sini room mencerdaskan, di sini room untuk belajar kita ya. Belajar kalian bertanya Jawa deui, pakai logat Jawa deui atuh ame pika sebeleun. Ya, belajar tentang ajaran Kristen kalian. Kalau ada yang belum paham tentang Bible atau gospel, gosok pelan-pelan, silakan naik ke atas, kita kasih pelajaran buat kalian yuk. Ya. Ayo naik ke atas ayo. Siapa yang berani ayo. Naik ke luhur ayo. Naik ke luhur. Naik ke atas. Salah saya ngomong yuk. Emang dikasih belen Oten mah, ya Allah. Ayo, ada yang berani nggak yang naik ke atas ayo. Bob Chen ini Kristen atau Aliteng? Seru asli, capek aing ngomong wae tadi seru sia. Ya, Bang Bob. Wih. Duh, muter-muter. Ya, jangan lupa ini lop orennya diklik nih, lop oren nih ya. Biar buat absen ya. Lop orennya di tab-tab layar, diposting ulang dan di-share ya. Live ini disiarkan langsung oleh YouTube ternama ya di Indonesia. Ada Zulkifli Abbas, ada Handi Calebes, ada Al-Alif, ada YouTube saya juga tuh, Panglima Apologet Islam yo. Silahkan di subscribe. Yang lainnya saya nggak tahu siapa aja yang nge-live-in. Ustadz Alif lagi live nggak? Live Paman. Live Paman tuh Al-Alif channel ya. Panglima Apologet Islam, Handi Calebes, Zulkifli Abbas. Ayo di subscribe buat semuanya ya. Ini ada Bang Bob. Selamat sore. Selamat sore, Bah. Kayak mana kabarmu, Bah? Gimana kabarmu? Puji Tuhan Yesus. Wih, seperti suasana sore ini, Bang.
Aduh, horas bah ya. Iya bang. Ada yang mau Kabar ditanyakan abang bah. gimana bang? Kabar abang gimana? Kenapa? Kabar anda? Kabar abang gimana sekarang? Kabar? Puji tukang, baik bah, bang, baik. Hah? Horas. Baik. Horas Medan bang. Horas. Oke. Makan apa bang sekarang ini? Makan apa? Apa bang? Makan Ini apa apa? nanti? Nanti makan apa? Nanti saya makan iya. bujur bang, bujur ayam. Bujur ayam bang. Iya, horas. Horas bang. Saya boleh tanya bang? Abang Bujur itu Kristen. bahasa Perancis itu. Ya, Prancis. Saya boleh tanya bang? Boleh bang. Satu pertanyaan 30.000 bah. Ah oke. Oke. Kul. Kul huwa. Dia itu bernama Ya. Allah, kan gitu kan? Bener gak? Allah itu siapa? Allah kabobo. Allah siapa Allah? Allah itu huwa, katanya gitu. Allah. Di agama Anda. Allah siapa? Allah naibahu. Di surat Bang ini bertanya. surat Ikhlas bang. Cakapnya yang bagus lah bang. Kalau bertanya bang. Kita Ya. sama-sama wong Medan bang. Gimana sih abang ini? Iya, Bang. Jangan kayak gitu bang. Itu salah. di surat Ikhlas 1. Apa itu ikhlas abang? Ya, Cakap gak yang bisa. beda dong bang. Aduh, nanti saya tendang kau. Kalau tidak cap banner kau cakapnya. Ya, Gimana? Bang. Kumaha tuh si teh? Gak cakap bahasa Arab Itu Bang. abang ngecakapnya isi ya goblok kokok si teh. Kul apa kul? Tat. Lanjutin dulu tat. Hawa aklas. Saya ada tamu. Oke, siap. Gimana Bong Chen? Ada yang perlu saya banting, Bong? Oke. Mm-mm. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Chen. siapa? Bapak Chen ya? Oh, saya tanya Anda kok. Oh, sorry. Saya tanya Anda Bapak siapa? Lah iya saya tanya Anda kan barusan. Saya tanya goblok. Iya saya tanya koplok gimana sih? Kan saya tanya Ya. Anda Bapak Chen kan? Iya. Iya. Silakan. Bapak siapa? Nama Bapak, Ya Bapak siapa? Nama Bapak itu siapa? Lah iya nama Bapak itu siapa? Woi, goblok. Koplok. Oke, saya tanya ya. Siap. Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Oh, saya pakai bahasa Indonesia yang benar ya. Ya betul. Kul huwa, katakanlah dia itu siapa sih? Ya coba bacanya sampai selesai Pak. Jangan bahasa Arab Ya. deh. Geli saya dengernya itu salah. Jangan pakai Al-Quran Pak. Ya, Bahasa makanya. Indonesia aja. Ya Bapak kan nggak Katakanlah. bisa. Jadi bahasa Ya. Indonesia aja. Oke, saya terjemahannya aja ya bang. Aduh, gak ada musim yang jelas. Bodoh semua anjing. Weh cepetan. Barusan noise ada suara motor. Saya tutup mic-nya Oke, cepetan. oke. Anda mau tanya apa? Saya gak bisa bahasa Arab. Berarti saya terjemahannya aja ya bang. Boleh. Ya kan saya nyuruh dari tadi. Oh iya. Pakai terjemahan Oh, iya, aja. iya, iya. Oke. Katakanlah dia itu, siapa dia itu? Namanya Allah. Namanya Allah. Nah itu udah dijawab sendiri. Ya, kan namanya Allah. Dia itunya siapa, Bang? Kok tiba-tiba namanya Allah? Apa itu Muhammad? Lah itu Muhammad dia Allah. itu disebut Allah. Loh, dia itu mana rujukannya? Dia itu loh siapa goblok anjing? Oh, Oten begini ya. Enggak. Bahasa binatang keluar ya. Sorry bang. Nggak usah, nggak ada sorry-sorryan ya. Bapak di bawah aja. Pemakan kutu, pemakan B2, pemakan tikus yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena kita bertanya aja, itu kalimatnya hujatan.
ya. Bagaimana mau diskusi gitu? Nggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Jangan. Cari aja Kristen yang baik-baik, oke? Masa bertanya aja kayak gitu kalimatnya? Nggak usah lah dipaksakan baca Arabnya berdasarkan teks Latinnya, itu jangan. Kalian kan nggak bisa, jangan dipaksakan. Ya, karena Anda mau ngoreksi bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya itu nggak akan sanggup. Kalau bahasa Indonesia saja kalian tidak mengerti, nanti kalian berarti benar-benar tidak paham kitab Anda. Serius, Anda tidak paham kitab Anda kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kalian tidak mengerti. Bisa kita buktikan nanti. Ya, silakan Kristen yang mau berdiskusi, mau baik-baik, silakan request naik ya. Nggak usah kayak gitu, bertanya aja kalimatnya sudah menghujat, maka tidak ada ruang ya. Tidak ada ruang. Ya kecuali nanti kalau dinaikkan oleh host saya layanin. Kalau saya malas naikinnya karena tadi bicaranya dengan saya. Tapi kalau yang lain mau naikkan itu urusan teman-teman gitu. Yang lain silakan yang mau request. Kalau belum ada oten yang lain yang request, ya saya belum naikkan. Kalau dia mau dinaikkan oleh moderator atau host, ya itu bukan wewenang saya, nggak apa-apa. Tanya ayat Al-Quran, sekedar bertanya aja kalimatnya kayak gitu, bahasanya oten banget, coba. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Memang ya begitulah oten-oten yang ada, yang naik komal, yang mau berdiskusi, ya kan? Yang mau berdiskusi rata-rata seperti itu teman-teman ya. Kalau versi saya selagi dia masih mau berdiskusi, kalau ngotot, ngeyel, ya itu memang sudah karakternya. Ya kita tidak tahu di sentuhan keberapa kalimat kita membuat mereka sadarkan gitu. Tapi kalau di awal sudah menghujat ya males ngelayaninnya karena sudah kebencian yang mereka kedepankan. Karena sudah kebencian duluan ya. Kalau masalah tentang mau diskusi kengeyelannya, kebotolannya, ya itu memang sudah kebiasaan mereka seperti itu. Kan gitu ya teman-teman. Kita mana ini host sudah monitor atau belum? Atau yang lain moderator silahkan naikkan oten yang request. Saya juga moderator sih, tapi saya tidak akan menaikkan. Karena bahasanya begitunya gila nih. Buat mereka itu kalimat kasih gitu. Buat mereka itu kalimat kasih kayak gitu. Oh begitu ya. Ngasih musuh tuh begitu ya. Ah iya. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada, punah, hotelnya punah. Gara-gara Bang Juma. Wah, habis dong nanti. Enggak gini Bang Alif, saya usul Bang Juma ini nggak usah naik ke Komal. Karena apa? Semua jadi mualaf. Bang Juma tuh di bawah bagian tapping aja Bang. Tapping, tap layar gitu loh Bang Alif. Gitu ya, minimal seminggu gitu ya, biar habitatnya pada nongol lagi gitu, pada keluar dari habitatnya gitu. Iya. Nanti kalau udah mulai tumbuh lagi baru naik lagi gitu. Betul. Bagian tap layar aja, tap layar gitu loh. Ya, Iwan Pila semuanya ada 1.500 mata memandang. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan ya di Komal Forum Debat Lintas Agama Kangkian Santang.
Alhamdulillah guru kita sudah mengedukasi, ngelas beberapa kepala oten yang bocor, yang konslet. Sudah banyak yang diterapi, tapi sedikit memang ada yang mau menerima. Namun kebanyakan mereka masih mempertahankan doktrin gitu. Nah, ada pasien. Silakan kembali ke host. Mana tadi yang tadi? Enggak, mau bertanya tapi kalimatnya hujatan. Masa ayat Al-Quran disebutkan kepada binatang? Saya nggak terima, saya turunin aja. Tapi kalau Akang mau ngelayani dia, monggo aku. Enggak. Emang Kristen itu harus seperti itu, Tan. Kristen itu harus seperti itu. Kalau dia nggak seperti itu, bukan Kristen namanya. Kristen itu wajib seperti itu. Wajib hukumnya. Kalau Kristen yang baik gitu ya, malah ditendang sama mereka. Contoh kayak siapa tuh yang semalam nantang debat tuh, Oki, dia kan baik tuh. Iya, yang baik malah disingkirkan ya. Disingkirkan sama mereka. Justru yang menghujat, yang jahat, yang kelakuannya biadab gitu ya, seperti iblis, dideketin sama mereka. Nah ini. Tap layar guys, dan dukung terus diskusi-diskusi kita. Jangan lupa di follow semua akun yang di atas nih ya. Ini muslim semuanya. Love oranye diklik ya. Love oranye. Masya Allah. Kalian ini muslim cantik-cantik sama ganteng-ganteng ya. Aduh keren, pokoknya saya mah setuju sama kalian ya. Keren, kalian mah the best pokoknya mah ya. Saya pakai logat naon bener nanya. Ayo penyembah trompet, silakan naik ke atas. Penyembah trompet. Ya pokoknya mah ya, di Komal ini mah baik-baik semua orangnya ya. Baik-baik, cerdas-cerdas ya, Masya Allah. Pokoknya Ama dukung kalian semuanya ya. Kalian itu the best ya. Ama setia sama kalian ya, tidak akan selingkuh ya Allah.